berharap Mitra Kiki semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Walaupun kondisi saat ini masih PPKM sudah mulai menurun terus ya, semoga semua menjadi lebih baik ya. Tapi saya berharap Mitra Kiki semua masih taat sama prokes ya. Jadi demi kebaikan kita semua bersama. Perkenalkan, saya Besti dari Kiki Sidoarjo yang akan menemani Anda semua dalam acara siang hari ini ya, yang mana kita acara online class dengan tema Kiki Life Force. Ya, oke. Sebelum kita memulai acara siang hari ini, saya mau tahu dong dari mana aja yang sudah hadir. Oke, bisa diisi di kolom chat ya. Coba saya lihat nih dari mana aja yang sudah hadir ya. Oke, dari Singapura. Wah, selamat siang ini dengan Ibu Rohma ya, dari Singapura, dari Cilacap, dari Wonosobo juga hadir. Selamat siang dari Bojonegoro, selamat siang dari Solo, Jogja, Semarang, Jambi, Sidoarjo, Malang. Wah, banyak sekali yang sudah hadir ya siang hari ini. Purwokerto, Gresik, Depok. Wah, terima kasih sekali sudah hadir siang hari ini. Saya berharap nanti kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang banyak ya. Sebelum kita masuk ke acara, Mitra Kiki semua silahkan mencari tempat ternyaman ya. Mencari tempat ternyaman untuk mengikuti acara online kelas yang hari ini. Agar lebih betah lagi, Mitra Kiki semua sudah siapin belum kopi dan snacknya? Jadi biar lebih santai ya, jadi nggak riwa-riwi nih ngambil minum kayak gitu, disiapin dulu. Oke, selanjutnya saya mohon untuk Mitra Kiki juga merename ya nama masing-masing di Zoom-nya ini, yaitu dengan format KKD, nama, dan kota ya, agar kami bisa tahu barangkali Anda nanti mengajukan pertanyaan gitu ya di chat. Jadi kita bisa juga saling kenal gitu. Oke, dan juga jika nanti saat acara sudah dimulai, misalkan Mitra Kiki ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, maka Mitra Kiki juga bisa langsung tulis di kolom chat ya, pertanyaannya itu. Oke. Sudah siap semua ya? Oke, sudah nggak sabar lagi nih untuk mendapatkan materi yang luar biasa dari pembicara kita siang hari ini. Mari kita sambut pemateri kita yang hebat luar biasa. Beliau adalah Senior Product Consultant dari KK Indonesia ya, yang berasal dari Jakarta. Dan yang pastinya sudah sangat berpengalaman dan sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Kita sambut, beliau adalah Ibu Astri. Bu Aci, selamat siang Bu Aci. Selamat siang Bu Besti. Selamat siang seluruh mitra KK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengeran wabarakatuh. kan ya Bu ya? Jelas kan ya? Jelas Bu Aci, jelas jelas. sekali. Takutnya nggak jelas sama Bu sekali Aci. ini suaranya. Ya. Gimana Bu? Kita langsung aja mulai atau gimana nih? Silakan Bu Aci. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Bu Aci. Iya. Selamat siang seluruh mitra KK Indonesia. Apa kabarnya Anda? Kayaknya nggak bisa jawab ya. pasti jawabannya insya Allah adalah salam hebat luar biasa. Atau biasanya sih kalau kita lagi acara online kesehatan kita akan jawab dengan salam sehat luar biasa, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua memang dalam kondisi sehat selalu. Kemudian jangan lupa walaupun di banyak daerah memang sudah mulai berkurang masa-masa PPKM-nya, misalnya dari saya gimana nih maskernya, misalnya dari PPKM ketiga turun kedua atau bahkan satu atau bahkan sekarang sudah mulai bisa pergi nge-mall dan sebagainya, tetap sebaiknya kita lakukan yang namanya protokol kesehatan supaya begitu memang pandemi dinyatakan sudah selesai, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, seperti itu. Hari ini saya lihat ada sekitar 100 partisipan, 100 peserta kurang lebih. Ini kapasitasnya berapa Bu Besti? 100 ya?
100 Bu Anci, sudah Mentok dong mentok. berarti. Oh, ada yang jawab, wajah saya nggak muncul, sebenarnya saya di satu lagi ada 2 saya, pakai Iya, 2. nggak muncul ini Pakai Bu 2 Aji. karena kalau yang Padahal pakai Mitra Kiki sepertinya kangen satu ini. lagi nanti nggak bisa share screen saya. Oh iya, Oh, nah baik. terus, udah gitu saya lihat di sini ada masing-masing dari berbagai daerah, tadi ada yang dari mana sih? Ada yang dari mana tuh? Ada yang dari Pangkal Pinang, ada yang dari Bangka Belitung, saya udah lama juga nih nggak ke Bangka nih, 3 tahun yang lalu kayaknya. Ada yang dari Bojonegoro, kemudian ada yang dari Purwokerto, bahkan ada dari tetangganya Korea. Tetangganya Korea ada juga nih, alias Kroya. Nah, eee, iya tetangganya Korea itu, mirip Iya, banget Korea dan Kroya. Nah, langsung aja kita mulai aja ya, saya akan coba share screen. Saya persilahkan Bapak atau Ibu untuk membuat kopi karena kemungkinan kalau Kiki Live Force ini memang, tadi kita sudah dengar banget testimoni dari Pak Robin ya, Pak Robin sendiri kan orang fisika tadi saya dengar tuh, dengan nanti kita akan bercerita tentang gelombang, kemudian dengan apa namanya, arus lemah dan sebagainya itu memang agak-agak sedikit, jelimetisasi mungkin kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi, silakan bagi Bapak atau Ibu yang memang mau ngopi, mau bikin kopi gitu ya, dipersilahkan gitu supaya nanti nggak ngantuk gitu. Saya coba share screen dulu, ya. Sudah kelihatan ya? kelihatan Bu. Ya, sudah kelihatan. Jadi, kita membahas tentang KK Life Force. Life Force sendiri sebenarnya Life Force ini ada tulisan Life Force, sebenarnya, kita dulu lebih asal katanya dulu kita bingung nih cari apa namanya, cari nama. Apa sih yang perlu kita, namain gitu supaya produk kita ini benar-benar kelihatannya oke dan memang dari manfaatnya juga memang sudah oke gitu. Tapi kan nama juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita, cari kemudian, bagaimana kalau Life Force? Life Force sendiri artinya life dan force dorongan hidup, maksudnya daya hidup maksudnya, seperti itu, ya. Tagline kita untuk PT Life Force itu sebenarnya dia berhubungan dengan harmonisasi energi. Jadi, apa namanya, tagline kita adalah harmoni alam dalam keseimbangan energi. Jadi, sebenarnya, energi ini semua yang baik-baik itu ada di alam semesta, begitu. Jadi, bagaimana caranya kita, menciptakan atau meng-create, energi yang baik dari alam semesta ini ke dalam tubuh kita supaya berguna bagi kesehatan kita, begitu. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang energi, banyak sekali energi yang ada di, sekitar kita. Misalnya energi panas, seperti itu. Kemudian, energi energi, kuantum misalnya, seperti itu kan. Kuantum itu energi yang terjadi antara benturan-benturan dari beberapa benda ya. Kemudian ada yang macam-macam. Sebenarnya energi ini ada macam-macam. Kemudian, yang paling penting adalah karena kita membahas tentang manfaat kesehatan, maka yang kita bahas adalah energi healing atau energi yang mengarah ke arah terapi penyembuhan, seperti itu. Nah, energi healing ini sebenarnya tidak dibahas dalam dunia barat, beratus-ratus tahun yang lalu. Di dunia timur itu dibahas. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengenal apa itu namanya Reiki atau misalnya Reiki itu kan Jepang ya. Kemudian ada lagi di Jepang itu namanya Ikiki ya. Kemudian kalau India dan sekitarnya itu namanya Prana. Kalau misalkan di Cina itu namanya Qigong atau ada juga yang namanya Cakra dan lain-lain. Kalau kalau apa namanya? Kalau Indonesia sendiri kayak semacam ada teknik-teknik yang dia bisa membangkitkan energi untuk menyembuhkan dari dalam diri sendiri. Nah, itu memang terjadi pada faktanya adalah ada dan itu memang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu sebenarnya. Hanya saja memang, apa namanya, zaman dahulu kan, yang namanya ilmiah itu masih sedikit ya adanya, masih sedikit percobaannya, kemudian masih sedikit bagaimana cara membuktikannya, seperti itu. Namun pada faktanya itu semua sudah terjadi sekitar ribuan tahun yang lalu, bahwa sebenarnya kita, tubuh kita ini bisa berinteraksi atau bisa berhubungan dengan energi penyembuhan yang ada di alam sekitar, seperti itu, ya. Kemudian, energi penyembuhan sendiri disebut sebagai yang namanya subtle energi. Apa sih ini subtle energi? Subtle energi ini sebenarnya adalah bahasa lainnya adalah energi halus gitu. Enggak, enggak seperti
banyak, energi yang terlihat bisa langsung kelihatan, misalkan energi panas dari benda yang, padat misalnya, kemudian dibakar, kemudian menjadi cair, tidak seperti itu. Kalau subtle energi ini benar-benar, kita hampir tidak bisa melihat langsung secara kasat mata, tidak bisa langsung secara kelihatan secara kasat mata, tapi dia sangat bermanfaat atau kelihatan hasil positifnya. Itu yang kita sebut juga dengan subtle energy, gitu. Jadi sebenarnya bukan sulap, bukan sihir gitu loh. Jadi kan kalau ada orang bilang, dulu pertama kali, mengenalkan yang namanya kekelepos ada salah satu atau beberapa orang yang, "Ah, ini mah, pakai ini kali nih, pakai apa namanya, maaf nih, pakai pakai, makhluk gaib," misalkan seperti itu gitu kan. Terus udah gitu ada yang, "Ah, ini mah, apa namanya, cuman cuman, hoax aja kali atau gimana," gitu kan. Saya tuh sempat, pribadi sempat ketawa juga, kok bisa ya sampai ada kemunculan, kalimat-kalimat pakai apa namanya, pakai makhluk gaib segala gitu. Padahal sebenarnya kita bisa buktikan, dengan ilmu yang apa namanya, yang tadi, sudah sedikit disinggung oleh salah satu testimonial kita, Bapak apa namanya, Pak Robin tadi, seperti itu ya. Kemudian, energi penyembuhan ini merupakan, alternatif dari beberapa teknik cara kita menyembuhkan, diri dan lingkungan kita. Jadi kayak misalkan dengan obat, kan obat juga teknik kan. Terus kemudian dengan makanan ya, seperti itu. Kemudian energi, penyembuhan ini dikenal dengan yang namanya quantum healing. Jadi, kuantum kayak berupa, loncatan-loncatan atau lonjakan-lonjakan energi yang fungsinya untuk, membantu penyembuhan, seperti itu ya. Nah, pada faktanya lagi adalah bahwa sebenarnya energi penyembuhan ini bisa dibuktikan dengan ilmu. Jadi tadi kan, eee, sebenarnya saya menarik juga nih, ini, testimoninya Pak Robin saya baru dengar tuh pertama kali sebenarnya, tapi dia, sangat antusias dengan, "Oh iya tadi ada gelombang yang, 12 hertz sampai dengan 14 hertz yaitu adalah frekuensi," gitu, seperti itu, ini frekuensi kita sebut. Jadi, kita bisa membuktikan energi penyembuhan itu dengan vibrasi, dengan getaran-getaran, kemudian juga dengan frekuensi, kemudian dia akan melahirkan sesuatu hal yang positif atau kualitas yang positif, begitu. Nah, kemudian pada faktanya, energi penyembuhan ini, dia bisa dipakai oleh semua orang. Siapa sih yang, enggak bisa menggunakan energi positif bagi dirinya? Saya bisa, kemudian Bapak atau Ibu mitra keke juga bisa, anak kecil juga bisa, orang tua bisa, semua lansia bisa, seperti itu. Itu juga yang nanti akan jadi, apa namanya, akan jadi suatu kelebihan dari Keke Live Force, bahwa Keke Live Force bisa digunakan untuk semua golongan, begitu, golongan orang, gitu ya. Kemudian, pada faktanya adalah energi penyembuhan ini atau energi healing ini bisa dengan alat. Jadi dengan alat itu maksudnya energi ditanamkan ke sebuah benda ya, kemudian pada proses yang sangat panjang itu juga bisa ada dengan diri sendiri, belajar diri sendiri, contohnya kayak di Reiki dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian, pada fakta yang terakhir adalah bahwa ilmu tentang energi penyembuhan ini terus berkembang. Jadi kalau dulu ratusan tahun yang lalu kita hanya, mengenal bahwa misalnya, menyembuhkan dengan cara meditasi misalkan, terus kemudian tidak dapat membuktikan bahwa apa sih, secara ilmiahnya meditasi itu gitu kan. Namun sekarang misalnya dengan beberapa alat, dengan beberapa energi yang sudah mulai dihasilkan atau yang kita sebut juga dengan quantum healing ini, maka ilmu-ilmu tentang, energi penyembuhan atau healing energi itu dapat bisa terus berkembang dan terus dipelajari. Termasuk, salah satunya adalah tentang energi skalar, seperti itu. Kepanjangan nggak Ibu Betsy? Nah, Iya, untuk Keke Life Force, untuk energi skalar, kita berbicara langsung tentang energi skalar. Energi skalar, pelopor utamanya adalah dari Nikola Tesla. Ada juga yang menyebutkan, namanya adalah Nikolai Tesla, seperti itu. Dilakukan penelitiannya sekitar tahun 1930. Jadi, sebenarnya simpel sekali atau sederhana sekali waktu itu percobaan tentang beliau. Beliau hanya mengumpulkan 2 kumparan. Jadi ada 2 kumparan gitu ya. Jadi ada 2 kumparan, terus kemudian kumparan itu ternyata menghasilkan energi yang dia tuh rendah rendah, listriknya, tapi kemudian ketika gelombang-gelombang listrik itu bertemu ya, justru itu malah yang keluar adalah bukan panjang gelombang, tapi yang keluar adalah energi.
pada saat bertemu, pada saat mentok, pada saat nol itu yang bertemu adalah energi. Nah, kemudian dia menamakan energi itu sebagai energi skalar, seperti itu. Dan dia menamakan gelombang yang saling bertemu, bertabrakan itu, yang seperti ini ya, itu sebagai gelombang skalar, gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian eh, hal yang menarik yang dia temukan juga adalah dari gelombang skalar adalah gelombangnya ini ternyata nggak dapat diukur. Jadi ketika bertemu, mentok, mentok saling bertemu, saling berlawanan, menjadi nol, dia nggak dapat diukur. Udah hasilnya nol aja gitu loh. Nol, benar-benar nol. Nah, kemudian gelombang yang dihasilkan adalah berbentuk ini. Ini bukan gelombang lurus. Ya, ini sirkular namanya. Ini kayak gini gambarnya Bu, Pak ya. Sirkular ya. Kemudian bentuknya tidak rata, tidak lurus begini. Dia non linear. Non linear itu nggak lurus maksudnya, seperti itu. Ya. Dan itu gelombangnya sangat panjang sekali. Panjang sekali gitu loh. Nah, kemudian seperti tadi yang kami sebutkan sebelumnya bahwa gelombang ini ternyata ketika bertemu, berbenturan, berlawanan, justru menghasilkan saling meniadakan atau kita sebut juga dengan saling menolkan. Nah, inilah yang kemudian ternyata menjadi eh, satu hasil penelitian yang menarik dari Nikola Tesla adalah ketika gelombang ini berhubungan dengan DNA ya, DNA itu kan bagian terkecil dari tubuh kita ya, atau dari makhluk hidup, DNA makhluk hidup, ternyata justru malah bersekutu. Bersekutu itu DNA di makhluk hidup itu senang dengan gelombang ini gitu, dengan gelombang skalar ini. Dan justru malah DNA makhluk hidup ini menghasilkan kayak menggunakannya sebagai obat, sebagai teknik penyembuhan gitu. Nah, kemudian dari sinilah maka beberapa penelitian mengembangkan teori dari Nikola Tesla ini terhadap gelombang skalar seperti itu. Nah, kemudian gelombang skalar itu diteruskan oleh yang namanya Maxwell. Jadi Maxwell ini seorang saintis ya dari Max Planck Institute seperti itu ya. Nah, kemudian dia menggunakan yang lebih heboh lagi. Jadi dia benar-benar menggunakan makhluk hidup berupa tumbuhan dan juga berupa hewan. Jadi tumbuhannya itu kalau nggak salah sel-sel pada kentang. Jadi kentang itu diambil DNA-nya, diambil bagian yang terkecilnya, kemudian ditembakkan energi skalar, ditembakkan gelombang skalar ke dalamnya. Kemudian ternyata gelombang skalar dan energi skalar itu masuk ke dalam keseluruhan bagian terkecil dari sel-sel pada kentang itu, yaitu apa? Yaitu DNA. Dan ketika dia berhubungan dengan DNA, ya ini gelombang skalarnya, dia langsung nyamain diri dengan gelombang tubuh DNA yang ada pada kentang tersebut, seperti itu. Jadi memang ternyata hasilnya adalah bahwa gelombang skalar ini benar-benar bisa menyesuaikan diri dengan DNA dari berbagai makhluk hidup. Ini aja contohnya kentang gitu ya, apalagi nanti contohnya kalau manusia gitu. Ya, jadi ini gambarnya, ya. Jadi gambarnya benar-benar apa namanya DNA ya. Ini benang-benang DNA bisa saling bekerja sama dengan apa namanya dengan gelombang-gelombang yang dia bisa memancarkan skalar seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ribet kayak dengan gambar ini. Nah, jadi gini aja. Pada intinya gambar ini adalah menceritakan tentang bahwa ini kan DNA di dalam tubuh kita nih. Ini DNA di dalam tubuh kita ya. Kemudian DNA di tubuh kita ini ternyata dia punya gelombang sendiri. Tadi loh yang dibilang 12 sampai 14 Hz itu ya, pada punya gelombang sendiri, dia memancarkan gelombang. Jadi DNA tubuh kita ini sebenarnya saling berkomunikasi dengan seluruh lingkungan di sekitar kita. Seperti itu. Apakah kita dalam keadaan sehat atau keadaan sakit itu adalah juga hasil dari hubungan antara DNA tubuh kita dengan lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan lingkungan sekitar kita, contohnya, kalau misalkan lingkungan sekitar kita itu tidak baik atau jelek atau misalnya banyak polusi, maka pancaran gelombang DNA ini juga dia akan rusak, akan salah untuk membawa informasi atau membawa berita-berita, istilahnya seperti itu, berita-berita yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terjadi adalah ketika
DNA tubuh kita ini dia memancarkan gelombang, memancarkan informasi, ketika misalkan dia bertemu dengan energi skalar atau bertemu dengan gelombang skalar ya, maka ini juga ternyata akan menghasilkan yang namanya gelombang nol. Nih, yang kita sebut juga dengan zero point field. Jadi medan energi nol. Medan energi nol ini ya ternyata dia menghasilkan energi sendiri yang disebut juga dengan energi skalar seperti itu. Yang kemudian energi skalar ini tidak hanya bekerja di luar tubuh. Kalau kita lihat, ini ada orang dengan gelombang gitu ya. Lihat di sini, Bapak Ibu ada orang dengan gelombang. Ya ini adalah hasil dari gelombang skalar yang bekerja di sekitar tubuhnya. Nah di dalam tubuhnya juga ternyata gelombang skalar ini akan bekerja dengan benang-benang DNA di dalam tubuh kita, begitu. Bu Besti, halo. Iya, Bu Bu Aji. Besti, nggak tidur Iya, kan? Bu Aji. Hadir, Bu. Nggak tidur kan? Enggak, ini saking serunya. Saya ini sampai melihatnya tuh sampai kayak gini gitu. Kadang-kadang begitu ya. agak ngeri kalau nyampe kayak Livers takut pada Ternyata tidur. keren ya. Kalau kita mendalami lebih dalam kayak Bu Aji gini, oh gitu loh. Takutnya pada Lanjut, Bu. tidur, soalnya ini berat banget materinya. Iya, Bu. Luar biasa ini kalau kita dalami, Bu. Makanya saya minta Keke Indonesia kalau minum kopi buat kopi aja gitu dari awal. Iya, Gitu. betul. Nah, ini lanjut, Bu. Semangat ini orang-orang. Ayo, komentar chat deh. Iya. Mitra KK Indonesia semua ya. Nah, Masih ada nggak nih? kenapa? Iya, ini loh Mitra Ngantuk KK apa enggak nih? Indonesia, silahkan chat. Ngantuk apa enggak? Ngantuk apa enggak nih? Materinya menarik Nah, sekali ya. Nah, terus kemudian tadi kita udah berbicara tentang mereka yang awal-awal melakukan penelitian tentang gelombang skalar dan energi skalar ya, kayak tadi pertama kali ditemukan oleh Nikola Tesla, kemudian ditemukan oleh Maxwell Institute, dikembangkan lagi ya oleh Maxwell. Nah, kemudian ternyata makin ke sini orang-orang itu makin tertarik gitu. Kemudian ada beberapa periset atau ahli kayak riset gitu, ahli kuantum ya, kemudian juga dia meriset tentang bahasa-bahasa DNA. Jadi tubuh kita ini DNA ini bagian terkecil dalam tubuh kita, benang genetika kita, benang yang menentukan bentuk tubuh kita, benang genetik yang menentukan kita sehat atau enggak, itu kan ada di DNA, Bapak Ibu Mitra Keke. Nah sekarang ternyata benang DNA kita ini sangat menerima yang namanya energi skalar, gitu. Jadi ketika kita berpapasan, misalnya tubuh kita berpapasan atau ditembakkan energi skalar gitu ya, ternyata benang DNA di dalam tubuh kita, DNA kita itu bisa bekerja sama dengan energi skalar tersebut, seperti itu. Nah, ya. Nah, ini kesimpulannya adalah kalau dari sini bahwa ya dengan gelombang skalar, jadi ketika tubuh kita ditembakkan gelombang skalar, bahasanya biasanya ada ditembakkan gitu ya, ditembakkan gelombang skalar, maka DNA sel di dalam tubuh kita memancarkan balik energi yang ada di dalam tubuh kita gitu loh. Kemudian disebarkan ke sekeliling tubuh kita dan ke lingkungannya. Jadi itu sebabnya jangan heran ketika misalnya kita menggunakan kalung KK Life Force, kalau misalnya kita menyentuh teman kita, itu teman kita juga masih ke ibaratnya bahasanya adalah ketempelan gitu ya, ketempelan energi skalar yang kita pakai. Pasti kan Bu Besti pernah banget yang namanya bikin demo gitu kan, cuman nempelin tangan ke teman ya, terus kemudian kita gunakan kalung KK Life Force kita, terus kemudian kita demokan, maka teman kita jadi stamina kuat. Pernah nggak Bu Besti nyoba demo seperti itu? Iya, Pernah kan? benar banget, Bu. Karena ternyata ketika kita bersinggungan dengan energi skalar dan bersinggungan dengan gelombang skalar, maka DNA sel tubuh kita juga ikut bereaksi. Kemudian saling berhubungan dengan sesamanya gitu ya, sesama DNA sel, kemudian langsung dia berinteraksi dengan atau berhubungan dengan energi skalarnya. Jadi itu sebabnya semua selnya jadi menyamakan frekuensi. Yang tadi yang sudah Pak Robin bilang itu yang 12 sampai 14 Hz gitu.
Jadi sebenarnya mestinya yang perlu yang perlu nyampein ini Pak Robin nih, pintar dia, gitu. Nah, ya kemudian, kita geser, ini kok agak susah. Nah, kemudian ada lagi, riset yang, masih kita dalami tentang energi skalar ya. Nah, ternyata energi skalar ini sangat banyak manfaatnya gitu. Nah, salah satunya adalah energi skalar itu di dalam tubuh kita, ya di dalam tubuh kita ini akan bisa membantu untuk menenangkan sel saraf. Ya, itu sebabnya bagi orang-orang yang, apa namanya, yang susah tidur, yang memang, apa namanya, mungkin punya masalah dengan gangguan tidur karena mungkin karena kecemasan yang tinggi, mungkin karena memang susah tidur karena apa, banyak pikiran lah ibaratnya seperti itu, maka, energi skalar ini akan membantu untuk memperbaiki yang namanya fungsi saraf yang terjadi pada sel-sel PC12 seperti itu. Itu kalau misalnya kita perhatikan tuh yang namanya, katalog lama gitu ya, katalog zaman baheula yang zaman dulu banget, pasti itu pernah ada nyinggung yang namanya PC12 gitu. Nah, PC12 ini kan adalah dia, gelombang yang bisa mengatur orang untuk tidur atau tidak. Jadi kayak semacam, apa namanya, orang jadi susah tidur atau tidak gitu. Itu terjadi karena PC12 seperti itu. Nah, dengan adanya energi skalar, maka dia, memancarkan efek positif menjadikan sistem sel saraf di dalam tubuh kita tuh jadi lebih tenang, jadi bisa mengatur yang namanya si PC12 itu, kemudian kita menjadi orang yang, tidurnya lebih nyenyak, seperti itu. Ini ternyata dari risetnya juga ya. Nah, eee, kemudian kalau misalkan kita berbicara tentang hal lain bahwa, di dalam tubuh kita itu memang sebenarnya adalah walaupun ada yang namanya kita sebut juga dengan DNA, tetapi berdasarkan fisika, tubuh kita ini sebenarnya ibarat baterai. Bagian terkecil sel dalam tubuh kita itu ibarat baterai. Mudahnya sih seperti ini, kalau misalnya kita kepentok, pasti nih kecil kita pernah main pentok-pentokan gitu ya. Jadi sengaja sengaja mentokin ini nih, mentokin siku ke dinding. "Nyetrum lu, nyetrum," gitu. Maaf nih, saya bahasanya bahasa Betawi, tapi pernah nggak main-main kayak gitu kalau misalkan dulu waktu kecil? "Ih, nyetrum lu, nyetrum," kalau misalnya kita, apa namanya, pentokin, lutut kita atau bagian lain tubuh kita yang, terkena benda gitu. Iya, betul, Pernah Bu. kan? Jadi kayak Iya, nyetrum-nyetrum gitu kan? iya, Bu, Ya betul. kan? Nah itu sebenarnya, dulu tuh kita udah keren banget, udah bisa menghasilkan sebuah sebuah Iya pemikiran ya. ilmiah gitu, bahwa tubuh kita itu sebenarnya memang, berasal dari, listrik kecil gitu ya, dengan tegangan 70 sampai 90 milivolt gitu. Dan, ketegangan 70 sampai 90 milivolt ini sebaiknya dijaga, supaya nanti kita tidak tidak kena penyakit yang, mengakibatkan perubahan DNA kita, atau kita sebut juga dengan mutasi DNA, seperti itu. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya mutasi DNA itu adalah ke arah, penyakit degeneratif, kemudian ke arah penyakit autoimun ya, jadi kayak misalkan lupus dan sebagainya, kemudian ke arah juga, apa namanya, tumor dan kanker, gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian juga, apa sih contoh gampangnya adalah bahwa kita ini dulu, kecil suka main-main yang namanya ambil kertas, kemudian disobek-sobek, kemudian kita gosok-gosok kepala kita dengan penggarisan. Ya dulu tuh pelajaran IPA banget, IPA dasar tuh waktu kita SD. Terus kemudian ketika itu kan menghasilkan energi listrik ya, menghasilkan energi listrik, rambut kita dengan digosok-gosok pada penggarisan gitu, kemudian kita tempelkan kertas itu ke penggarisan yang udah kita gosok-gosok, itu pasti terangkat. Ya, Pernah betul, kayak Bu. gitu nggak Bu waktu kecil? Iya, betul. Iya. Nah itu sebenarnya, Masih kecil kita secara itu. mudahnya cara mudahnya adalah menggambarkan bahwa Iya, tubuh kita itu sebenarnya mempunyai aliran listrik. Nah, aliran listrik ini ada di setiap sel tubuh kita. Tapi aliran listriknya adalah arus lemah, bukan arus kuat gitu. Kalau arus kuat kan pasti kalau kita megang sesuatu kita bakal nyetrum, itu arus kuat. Tapi kalau arus lemah itu nggak nyetrum sama sekali, nggak berasa gitu loh. Jadi itu sebabnya apa namanya berasanya kalau tertentu aja, kalau misalkan kepentok gitu kayak ada listriknya seperti itu, kayak gitu. Nah, eh, tegangan-tegangan sel di tubuh kita ini yang membuat kita sebenarnya sehat atau sakit. Kalau di bawah 70, apalagi misalkan
dalam kasus tertentu ada penelitian dia di bawah 20 itu bisa menyebabkan penyakit berbahaya, contohnya kanker, begitu. Udah pada ngantuk apa belum nih? Udah pada ngantuk atau belum? Nanyain ngantuk. Masih semangat semua sepertinya ini Bu, masih pada nyautin kok kalau apa Bu Aji apa ngomong kayak gitu di chat mereka Kayaknya masih ngantuk. kayak semua masih setia. Menarik sekali Bu Aci. Monggo Nah, dilanjut. terus sekarang kita beralih ke tubuh orang ya, langsung kita beralih ke tubuh orang secara keseluruhan. Ini ada gambar ya, kita lihat di sini, ada gambar yang mirip dengan semacam foto aura, seperti itu. Mirip dengan semacam foto aura, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah foto aura ini, penggambarannya adalah energi tubuh kita, seperti itu. Ini energi tubuh kita. Kalau kita lihat di sini, ini nggak rata bentuknya. Jadi ada yang merah di dalam, ada yang di luar, kemudian di sini ada yang bolong. Ini sebenarnya agak kurang menarik sih kalau gambar kayak gini, nggak terlalu kelihatan rata. Tapi di sini kalau kita lihat di sini agak bolong. Ya, ini adalah orang-orang yang keseimbangan energinya tidak terjaga. Apa sih yang menyebabkan orang menjadi tidak seimbang energinya? Yang pertama misalnya polusi. Jadi kalau misal keadaan lingkungan polusi kita tinggi, misalnya polusi udaranya tinggi, karena rokok misalnya menjadi perokok aktif atau pasif, ini kondisi tubuh kita akan begini, tidak seimbang. Berantakan nih warnanya, seperti itu. Kayak gitu. Kemudian bisa jadi karena paparan kimia. Jadi misalnya kita pakai terlalu banyak bahan kimia di kulit, kemudian bahan kimia menempel pada tubuh kita, kemudian juga masuk ke dalam mulut gitu ya misalnya, karena misalnya kita makan makan kerang misalnya yang tinggi timbal misalnya, itu kan banyak timbalnya ya, misalnya kerang yang berbahaya itu masuk ke tubuh kita seperti itu. Kemudian apalagi penyebabnya adalah aku nggak bisa gerak. Ini penyebabnya adalah radiasi elektromagnetik atau kita sebut juga dengan namanya mitogenetik seperti itu. Mitogenetik ini kebanyakan bisa berpengaruh ke arah DNA, maksudnya begitu. Contoh radiasi elektromagnetik apa aja gitu ya, banyak sebenarnya. Kita selalu berinteraksi dengan HP atau dengan gadget, itu juga radiasi elektromagnetik. Kemudian kita berhadapan dengan alat-alat elektromagnetik lain, kayak misalkan dryer. Nah, biasanya ini mama gitu ya, cewek-cewek gitu, ciwi-ciwi gitu yang mungkin kalau misalnya ngeringin rambut kan nggak mungkin cuma pakai anduk sekarang ya, waktunya sangat cepat, jadi harus pakai hair dryer. Itu juga ternyata memancarkan radiasi elektromagnetik yang cukup tinggi. Kemudian apalagi, open listrik misalnya gitu ya. Kemudian lampu, tapi lampu memang tidak terlalu tinggi, yang paling tinggi adalah hair dryer, lebih tinggi hair dryer ya. Nah, kemudian juga bagi orang-orang yang suka sekali berada di bawah frekuensi radar. Jadi kayak misalkan orang-orang yang bekerja di bandara, kemudian orang-orang yang berhubungan dengan telekomunikasi, misalkan ke pengaturan server ya kan, ada juga yang orang jaga server tuh yang gede-gede itu ya. Terus kemudian apalagi orang yang berada di atas pesawat terus-menerus kayak pramugari seperti itu dan pilot gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh kepada dipengaruhi oleh radiasi elektromagnetik. Kemudian apalagi orang-orang yang stresnya tinggi. Orang-orang yang stresnya tinggi dalam kondisi yang gampang cemas, dalam kondisi yang depresi, ini gelombang tubuhnya ini benar-benar tidak seimbang, berantakan, seperti itu. Dan masih ada banyak lagi, misalkan orang-orang yang terlalu banyak minum obat-obatan atau bahan kimia, orang-orang yang terlalu banyak minum alkohol, banyak lagi. Penyebab tubuh kita ini gelombangnya rusak, begitu. Nah, kemudian, ini kan kalau kita lihat di sini, ini yang tadi di awal, di copy paste sama saya. Jadi gambarnya tadi yang berantakan begini. Kemudian ketika ditembakkan atau dimasukkan, didekatkan dengan energi skalar, maka dia menjadi seimbang. Kalau tadi kita bisa lihat bedanya dari yang merah, ya ini kan merah nih berantakan nih. Merah ini adalah gelombang energi buruk yang dibaca sama dia sebagai gelombang buruk. Gelombang penuh kecemasan, gelombang penuh emosional, gelombang penuh gelombang penuh banyak sakit, gitu, gelombang penuh dengan hantaman radiasi elektromagnetik seperti itu. Kemudian ketika ditempelkan atau dipaparkan energi skala, maka dia berubah menjadi yang balance. Balance itu jadi seimbang. Semuanya jadi biru gitu ya, semua jadi biru dan semua jadi rata, nggak ada lubang-lubangnya kayak gitu. Jadi sebenarnya
satu kesimpulannya dari tadi ngomong dari awal sampai akhir ini, ya sampai tengah ini adalah apa? Adalah bahwa energi skalar itu ketika dia berdekatan dengan, tubuh manusia, kemudian dia berhubungan dengan DNA di dalam tubuh kita, maka ternyata dia menciptakan yang namanya energi positif. Energi yang mengarah ke arah terapi, ya. Itu sebabnya, ketika banyak orang-orang mengalami keluhan, misalkan nyeri, terus kemudian sakit kepala. Kalau tadi kan ada tentang sakit kepala ya kalau nggak salah ya testimoninya ya. Kemudian misalnya susah tidur, ya kemudian apalagi? Kemudian gampang cemas, kemudian, susah fokus misalnya, ketika di terapi dengan energi skala banyak sekali perubahannya, seperti itu. Karena apa? Karena ini, yang tadinya tidak seimbang, menjadi seimbang, begitu, ya. Nah ini tadi kita bahas juga ya, apa yang menyebabkan seseorang sel tubuhnya tidak seimbang, tidak harmonis ya. Ini ada salah satunya, ada banyak. Ya kayak kayak misalnya polusi, terus kemudian pola makan kita yang buruk, kemudian kurang gizi juga, kemudian ada radikal bebas yang tinggi, kemudian adalah yang kita bahas di sini adalah radiasi mitogenetik. Salah satunya adalah radiasi gelombang elektromagnetik, ini yang kita akan bahas. Kalau di sini nanti di luar topiknya udah topik beda lagi suplemennya gitu. Kayak ini misalkan suplemennya SGF, kayak ini kan Aniwana seperti itu ya. Nah, inilah salah satunya. Jadi di antara sekian banyak yang menyebabkan tubuh kita menjadi tidak seimbang adalah radiasi elektromagnetik. Begitu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalkan DNA tubuh kita ini tidak saling seimbang, tidak saling bekerja sama satu sama lain? Begini Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan adalah bahwa, bukan cuma mulut kita aja yang berkomunikasi dengan sesama kita, begitu. Nah ternyata yang namanya sel tubuh kita, DNA tubuh kita, itu saling berkomunikasi satu sama lain, kayak gitu. Jadi misalnya ada sel A, kemudian ada sel B. Ini dua-duanya adalah misalnya sel paru sel otak misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian kalau sel A ngajak ngobrol sel B, itu kalau nyambung mereka pasti akan sejalan, seperti itu. Itu yang kita sebut juga dengan harmonisasi komunikasi antar sel, itu. Nah, kemudian, ibaratnya kita saling berkomunikasi satu sama lain, misalkan saya berkomunikasi dengan Bu Besti, misalnya saya ngomongin, tentang apa ya enaknya ya, misalnya saya ngomongin tentang, film Jepang misalnya kayak gitu. Nah terus kemudian Bu Besti sukanya ternyata Korea, nyambung apa enggak? Kan Ya, kalau kayak Bu. gitu pasti nggak nyambung ya, gitu. Atau Jepang mau di mana gitu, Korea mau di mana, seperti itu. Nah, nah Ya, itu kan Bu. berarti komunikasinya nggak nyambung, ya. Kalau komunikasi nggak nyambung, yang terjadi adalah antar sel tubuh kita ini menjadi rusak, menjadi rawan untuk terserang penyakit, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita punya satu hobi yang sama, gitu, misalkan saya juga suka suka drama Korea misalkan, terus kemudian Bu Besti juga suka drama Korea, otomatis kan komunikasi kita saling nyambung, nggak ada yang saling salah paham, seperti itu kan, ya. Iya, Nah, Bu. ketika sel tubuh kita tidak ada saling salah paham antara satu sel dengan sel yang lain, atau antara, apa namanya, antara, organ tubuh kita dengan organ tubuh yang lain, misalnya antara organ, eee, otak otak kita dengan pembuluh darah kita, misalnya seperti itu, maka kita terhindar dari penyakit, begitu. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalkan sel A beda dengan sel B ngomongnya, kemudian organ A dengan organ B beda cara komunikasinya, maka ya udah yang terjadi adalah, tubuh kita lebih terkena penyakit, mudah terserang penyakit, begitu, kayak gitu. Ya, apa sih yang, efek samping, efek negatif kalau misalkan seseorang itu, terkena terkena, masalah gangguan komunikasi antar sel yang tidak seimbang? Yang pertama adalah suka merasa capek. Jadi banyak sekali, ketika kita menemukan orang-orang yang mengeluh capek, kayak misalkan contohnya, di sini ya, gitu capek, kemudian apalagi kalau dia berhubungan dengan komputerisasi, jadi bekerja di depan komputer terus ya, kemudian ada juga yang sakit kepala, ketika dicoba untuk mencoba, KK Life Force itu benar-benar bisa bantu sekali gitu untuk berkurang lelah atau sakit kepalanya. Kemudian, ciri yang paling ringan adalah nyeri otot, pegel-pegel banget ya. Udah tidurnya cukup, masih aja pegel kayak digebukin. Nah itu berarti, masalah dengan harmonisasi selnya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit degeneratif, contohnya apa misalnya?
diabetes ya, kemudian misalnya kerusakan pada paru, terus banyak lagi yang untuk penyakit degeneratif. Kemudian penuaan dini ini maksudnya bukan berarti, kita bermutu atau cepat bermuka tua seperti itu, tapi juga penuaan dini pada organ dalam tubuh kita. Jadi misalnya masih kecil, organ jantungnya udah kurang baik misalnya seperti itu, kayak gitu. Terus kemudian, salah satu ciri efek samping dari komunikasi sel yang tidak lancar adalah sirkulasi darah yang tidak lancar. Ini juga bisa kita buktikan sebenarnya dulu ya kalau misalnya ada apa namanya, ada, mikroskop ya, mikroskop apa, kecil gitu ya, mikroskop kecil ketika kita berinteraksi atau berdempetan diberikan energi skalar, maka sirkulasi darah menjadi lancar, seperti itu. Kemudian efek negatif dari, komunikasi sel yang tidak teratur adalah penyakit gangguan imun. Kemudian ada juga masalah kelainan genetika, dan terakhir yang paling sudah mulai dibahas-bahas dalam dunia energi dan penyembuhan adalah infertilitas atau kemandulan. Ya, nah terus, bagaimana sih cara kita untuk membantu untuk meningkatkan, apa namanya, meningkatkan sel itu untuk harmonis, untuk saling bisa bekerja sama, kemudian untuk saling bisa berkomunikasi satu sama lain, salah satunya adalah kita dengan menggunakan, energi skalar ini yang ada di dalam, kalung Kekelia Force. Kalau sekarang kan ada kalung, kemudian ada belt, kemudian ada, apa namanya, gelang gitu ya. Nah, jadi memahami energi skalar adalah gampangnya seperti ini, ya. Jadi misalkan ada 2 gelombang, kemudian gelombang ini saling saling, saling terpancar, satu ke kanan, satu ke kiri. Kemudian ternyata, eee, keduanya bertemu, kemudian saling mengenolkan diri ketika bertemu, seperti itu, ya. Nah, di saat terjadi ketemu dan nol, maka di situ ada energinya. Kita sebut juga dengan energi skala. Jadi gampangnya gini banget, ada 2 gelombang, saling berlawanan kan, dari kiri dan kanan misalnya, saling bertemu, kemudian ketika bertemu bertabrakan gitu, tidak ada panjang gelombangnya, tapi yang dihasilkan adalah energi. Itu yang disebut juga dengan energi skala. Seperti itu ya, untuk gampangnya, definisinya ya. Nah kemudian, eee, apa sih, apa namanya, kelebihan ya, apa sih kelebihan atau sifat dari energi skalar? Yang pertama adalah, jangan mengukur energi skalar atau gelombang skalar dengan alat anion, itu namanya jaka sembung, alias nggak pernah nyambung, seperti itu. Saya sering banget dapat di lapangan bahwa, "Bu, kok bisa ya, apa namanya, kalung kalung, energi skalar kok bisa diukur sama alat anion, kok anionnya rendah banget?" Ya jelas aja rendah, karena Anda mengukur sesuatu yang benar-benar jaka sembung gitu loh, alias nggak nyambung. Orang yang disebut dengan energi, kemudian yang di apa namanya ya, yang diukur adalah jumlah anion, kan nggak ada anionnya sama sekali gitu loh. Jadi untuk kita mengukur yang namanya energi skalar, kita gunakan satu alat, yang diukur adalah kualitas, yang kita sebut juga dengan alatnya disebut juga dengan Kirlian fotografi. Jadi, Kirlian fotografi itu alatnya simple, mudahnya adalah dia seperti foto aura. Yang terlihat adalah bukan berapa energi yang diperlukan dalam tubuh kita untuk skalar ini, tapi seberapa kualitas energi itu dapat mempengaruhi hasil positif dalam hidup kita. Jadi yang diukur adalah kualitasnya, seperti itu. Nah kemudian, eee keistimewaan dari energi skalar adalah dia mengisi lingkungan. Jadi mengisi lingkungan maksudnya adalah seperti ini gampangnya. Ketika kita demo, kan dulu sering banget yang namanya demo, apa tuh, Bu Besti yang melingkar-lingkarin di lantai itu loh, ya, kan Iya, Bu. ada Dulu kan? sering Nah, banget itu. lingkar-lingkarin di lantai, terus kemudian kita demo Mhm. di situ. Up Ya gitu kan, disuruh kita demo di berdiri. situ, Iya. kita jadi kuat, stamina kita jadi kuat, gitu kan. Iya, Nah betul. itu sifatnya adalah mengisi lingkungan yang dilingkarin. Jadi kalau misalkan mau demo di situ, kalau mau menunjukkan kekuatan lagi jangan di situ lagi gitu loh. Pindah dulu ke yang lain gitu selama 15 sampai 30 menit. Karena, salah satu sifat dari energi skalar juga adalah ketika dia sudah mengisi lingkungan di sekitar, dia masih meninggalkan jejak energinya, seperti itu. Itu jejak energinya itu, apa namanya, memang bisa tergantung pada beberapa waktu, ada yang 15 menit, 30 menit, seperti itu. Tapi masih menyisakan jejak energi yang disebut juga dengan medan energi di daerah tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau mau, demo energi skalar yang di lingkar di situ ya, di lingkaran satu lingkaran,
jangan di situ lagi gitu, pindah dulu ke Harus tempat pindah yang ya. lain yang agak jauh gitu, semeteran dikit lah gitu ya. Kemudian, sifat dari energi skalar yang istimewa mungkin ya, menurut kita istimewa adalah dapat merambat melalui semua energi. Jadi, semua materi atau sebuah benda. Jadi gini, dulu siapa yang pernah, demo yang namanya telepon dari jarak jauh, terus kemudian di jarak jauh itu, dinilai staminanya. Pernah ada yang begitu? Iya, Oh, iya itu. sepertinya Karena apa? ada yang Karena ternyata energi skalar sifatnya adalah merambat ke gelombang bunyi itu bisa, kayak gitu. Terus kemudian merambat juga bisa ke dalam media dalam bentuk padat. Misalnya apa sih? Misalnya bentuk padat, misalnya kita memegang badan kita saling pegang-pegangan seperti itu kan tubuh kita ini padat ya. Kemudian dapat juga lewat media yang cair. Kalau dulu kan ini nih, apa namanya, air tet gini ya, tapi kita bukan dukun ya gitu. Nah kayak gitu. Karena apa? Karena ketika ketika ditempelkan di sini dia langsung, apa namanya, air ini langsung menjadi media. Media, bagi, apa namanya, energi skalar bekerja, seperti itu. Kemudian ada juga yang, dulu teh apa, tisu ya, tisu seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian ada juga yang optik. Jadi, jangan 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 dianggap seperti sihir, tapi ternyata lensa mata kita atau mata kita ini kan sebenarnya bentuk optik, lensa gitu kan. Itu juga dia bisa menjadi penghantar untuk energi skalar. Itu sebabnya ada juga kan demo yang tatap mata saya gitu kan, ada kan Ibu Besti ya? Pernah nggak demo itu? Iya, Bu. Malah dulu kayaknya pernah ada yang pakai nulis kalau enggak salah. Iya, ya gitu. Nah seperti itu. Jadi memang bisa dipancarkan oleh beberapa media. Kemudian tidak menimbulkan radiasi, Oh, kemudian dapat ditanamkan di berbagai media apa saja. Dalam hal ini kan kita baru ke arah bandul, kemudian ke kalung, kemudian ikat pinggang. Mungkin besok-besok ke jam dan sebagainya, seperti itu. Oh ini gerak. Nah, kemudian apa sih manfaat energi skala? Yang pertama adalah mengurangi efek samping dari gelombang elektromagnetik. Jadi kalau misalkan kita kita lagi apa namanya dekat dengan gadget, dekat dengan hair dryer dan sebagainya, itu kan mereka gelombang-gelombang yang negatif ya, gelombang-gelombang negatif. Nah itu energi skalar itu akan berusaha untuk kayak semacam apa membentengi seperti itu. Kemudian membantu tubuh untuk kisaran milivolt di dalam tubuh kita tetap stabil. Kemudian untuk mencegah terjadinya perubahan DNA pada sel tubuh kita. Kemudian jadi ini juga bisa bantu untuk mempermudah menyerap apa yang kita makan atau zat gizi yang kita konsumsi seperti itu. Kemudian bantu untuk meningkatkan detoksifikasi sel tubuh. Kemudian yang jelas adalah banyak bantu untuk sirkulasi darah. Jadi selama ini banyak banget orang-orang yang misalnya merasa kesemutan, kemudian apalagi sih nggak enak kaki tangannya gitu ya, kayak susah gerak atau kaku gitu karena sirkulasi darahnya nggak lancar, itu bisa bantu dibuka untuk sirkulasi darahnya. Kemudian ada juga yang bantu untuk meningkatkan fokus mental otak. Jadi anak yang fokusnya sulit untuk satu hal gitu ya. Jadi kayak misalkan anak-anak dengan kesulitan belajar misalnya, kemudian anak-anak dengan kesulitan kesulitan bicara misalnya gitu ya. Itu kan bermasalah dengan energi pada sel otaknya, medan energi di sel otaknya. Nah, itu akan coba diseimbangkan dengan energi skalar. Kemudian membantu untuk meredam stres, kemudian untuk membantu untuk tidur lebih nyenyak tadi yang berhubungan dengan sel-sel TC12, kemudian untuk mencegah dari pembentukan sel kanker. Karena apa? Karena terjadinya mutasi DNA ini, ya yang di lingkaran ini. Nah, kemudian apa bedanya antara energi skalar dengan yang lain? Ini saya kasih contoh, tapi nggak sebut merek. Kayak saja contoh, misalnya ada dua aja, dengan anion dengan infrared ya. Jadi kekuatan gelombang yang kita pentingkan adalah karena energi skalar itu dia berasal dari dua gelombang. Itu tadi kan gelombang yang bertemu saling berlawanan, bertabrakan, kemudian menghasilkan energi ya ketika bertemu. Nah kemudian gelombangnya juga ada mengisi ruangan tadi yang tadi sudah kita ceritakan tentang sifat-sifatnya gitu ya. Kemudian juga bisa mengisi benda ya, kemudian juga bisa mengisi tempat gitu kan. Kemudian juga apa namanya untuk energi skalar ini sampai ke arah tingkat yang paling kecil, yaitu yang kita sebut juga dengan DNA.
kemudian reaksinya bagi tubuh sangat cepat. Banyak sekali ketika orang yang merasa apa namanya, eee, badannya tidak fit, kemudian lemes dan sebagainya ketika kita coba, "Ya udah nih, pakai aja, kalung ini," gitu misalkan ya. Itu benar-benar jadi yang apa namanya, jadi yang lebih berenergi, seperti itu. Karena seperti tadi, kenapa sih kenapa sih, terjadi seperti itu? Karena tadi yang kita bilang di awal bahwa DNA sel tubuh kita itu memancarkan gelombang, kemudian energi skalar juga memancarkan gelombang, dan ternyata DNA sel tubuh itu menerima energi skalar, menerima gelombang skalar. Itu maksudnya kenapa cepat, itu ilmiahnya. Kemudian untuk anion, anion itu lebih lebih tidak fokus ke arah gelombang elektromagnetik sebenarnya. Kemudian untuk, infrared ini gampang terganggu atau apa ya, terganggu, terpengaruh ya, gampang terpengaruh dengan efek gelombang yang lain, seperti itu. Nah, tadi kita ngomongin tentang alatnya, ini alat lama yang kita sebut juga dengan dengan Kirlian fotografi. Alat yang barunya adalah hanya sekotak kecil ini, harganya itu sekitar puluhan juta, 30 sampai 50 juta ya. Itu namanya Kirlian fotografi, kita gampangnya nyebutnya dengan foto aura. Nah, orang yang dengan atau kita sebut alatnya dengan gas discharge visualization atau GDV. Ya, jadi ini kita lihat di sini, ini adalah orang yang sakit. Kalau kita lihat di sini, ini semuanya ada banyak bolong-bolongan. Celah, 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 celah. Ini orang sakit. Bisa kelihatan dari alat yang kita sebut juga dengan GDV atau Kirlian fotografi ini. Kemudian ini orang yang sehat. Kita lihat di sini. Full penuh, rata semua. Hampir nggak ada lubang. Ya. Dia orang yang sehat pikiran, sehat mental, dan juga sehat fisik. Kemudian ini adalah orang yang sebenarnya agak-agak sakit lah, energinya terlalu rendah. Gitu. Jadi penyebaran energinya orang ini tidak merata. Jadi ada yang di sini lebih kuat, di sini lebih lemah, agak bocor sedikit, di sini lebih kuat. Seperti itu. Ini orang yang sebenarnya bisa diperbaiki dalam waktu cepat menjadi seperti ini. Kemudian ini memang orang-orang yang agak lama karena dia hidupnya sangat-sangat tidak sehat seperti itu. Nah, semua gelombang tubuh kita seperti ini bisa diukur dengan alat yang namanya GDV ini. Itu sebabnya alat ukur manfaat atau kualitas dari energi skalar adalah yang kita sebut ini, GDV atau Kirlian fotografi. Kalau diukur dengan alat anion, seperti tadi saya katakan itu jaka sembung, begitu. Nah, ini ada contohnya. Orang tinggal di tempat polusi, ini berantakan sekali, ya. Kemudian ketika dia ditembakkan energi skalar, tubuhnya bisa menjadi lebih lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kemudian ada riset-riset juga. Jadi, tapi ini risetnya adalah memakai bakteri bahwa ketika ditembakkan energi skalar, maka bakteri ini maka energi skalar ini mengaktifkan yang namanya ubiquiton. Ubiquiton itu semacam sel daya imun, sel imun seperti itu. Kemudian kemudian sel imunnya menjadi lebih aktif lagi. Jadi meningkatkan sistem imun intinya. Kemudian ini juga sama. Jadi energi skalar lebih digunakan kepada beberapa hal yang sangat langsung terasa manfaatnya. Misalnya apa? Misalnya untuk Parkinson disease. Jadi kayak orang yang getar-getar itu ya. Terus kemudian orang yang stroke, kemudian orang yang nyeri sendi, kemudian pada orang yang kanker itu bermanfaat untuk membantu penyerapan zat gizi, kemudian untuk membantu melawan pada proses penuaan organ tubuh seperti itu. Dan baik juga untuk detoksifikasi tubuh. Kemudian baik juga untuk membantu untuk mengatasi gangguan orang-orang yang menderita diabetes seperti itu. Lalu kemudian ada juga riset bahwa energi skalar itu bisa bermanfaat untuk masalah anak dengan gangguan pada sistem mental atau otaknya seperti itu. Jadi membantu untuk mengurangi yang namanya frekuensi kejang-kejang. Jadi pada anak dengan orang dengan autis kan itu kadang-kadang ada juga yang disertai kejang, ada juga yang enggak gitu ya. Jadi frekuensi dari kejangnya ini jadi semakin berkurang dalam beberapa detik dan juga lama-kelamaan juga akan berkurang frekuensinya. Berapa kali misalkan jadi berapa kali gitu. Jadi walaupun misalkan berkurang hanya 2 detik pada anak dengan beberapa kebutuhan khusus itu sangat berpacu dengan waktu gitu loh. Jadi kalau misalnya anak dengan kebutuhan khusus ini ketika dia mengalami hal-hal gejala lain, dia bisa lebih lebih parah dari kondisi manusia pada umumnya gitu. Nah, dengan dia terapi dengan energi skalar bisa membantu untuk mengurangi
masalah-masalah seizure atau kejangnya itu pada anak yang kejang. Nah, kemudian ini apa namanya? Ikat pinggang gitu ya. Jadi di bulknya, di tumpukan besinya ini yang kita taruh energi scalar itu. Jadi ini lebih ke arah sebenarnya lebih mengarah ke arah bapak-bapak karena biasanya yang pakai ikat pinggang itu kebanyakan adalah bapak-bapak bukan ibu-ibu gitu ya. Lalu kemudian sebenarnya kenapa sih kita ke arah bapak-bapak? Karena kebanyakan bapak-bapak ini suka naruh HP itu di apa namanya, di kantong paha, seperti itu. Dan ternyata ada beberapa hal yang lebih perlu diwaspadai, diperhatikan adalah bahwa ketika ponsel selalu sering diletakkan ditaruh di kantong paha, kemudian ponselnya itu panas, memancarkan gelombang elektromagnetik, itu bisa mengganggu kualitas dari sperma. Jadi entah itu terjadi pemanasan pada sperma, kemudian juga menjadi abnormal atau spermanya menjadi menjadi mortalitas, menjadi mati seperti itu. Kemudian ini ada gelangnya ya. Jadi gelangnya lebih ke arah sebenarnya sih gelangnya ini lebih ke arah banyaknya ke perempuan ya, ke perempuan kode modelnya. Nah, kemudian ini lebih ke arah fokusnya untuk yang yang suka banget tuh dikit-dikit, wah gadgetnya cepet banget balas gadgetnya seper detik gitu ya, langsung balas seper detik, langsung balas. Nah, itu kan capek ya. Bisa apa namanya? Bisa mengganggu yang namanya otot-otot yang ada atau persendian yang ada di tangan atau di jempol dan di jari-jari ini. Jadi bantu untuk menenangkan otot yang dia berhubungan dengan tangan, kemudian mencegah nyeri-nyeri pada tangan. Terutama ketika kita sering berhubungan dengan alat gadget atau elektromagnetik seperti itu. Ya gitu, Bu Besti. Gitu Bu Besti ceritanya. Sudah selesai. Halo Bu. Oh. Oke, luar biasa sekali ya materi siang hari ini Bu Aci. Wah, saya sampai ternganga-nganga. Oh, ternyata seperti ini ya penjabaran dari energi skalar tuh nggak main-main gitu ya. Wah, banyak sekali gitu penjabarannya ya Bu Aci ya. Nggak ngantuk kan Bu? Iya. Jadi selama ini yang belum terlalu paham sampai dalam, ini tadi benar-benar yang wah luar biasa sekali manfaat energi skalar pada KK Life Force ya. Sangat membantu untuk menyeimbangkan gelombang energi dalam tubuh kita ya. Iya, sebenarnya ilmu ratusan tahun yang lalu, tapi baru terngiang-ngiang itu berapa puluh tahun terakhir ini Bu, gitu. Sebenarnya ratusan tahun yang lalu kan, gitu. Iya Bu. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke Q&A, kita masuk ke testimonier dulu ya Bu Aci ya. Iya. Oke, untuk testimonier kita. Yang pertama ya. Beliau adalah mahasiswa cantik asal dari Banjarmasin ya, yang akan menceritakan pengalaman beliau mengenai KK Life Force kayak gitu ya. Beliau adalah Ibu Devi. Selamat siang Ibu Devi. Halo, selamat siang Bu Besti. Salam hebat luar biasa. Oke, Bu Devi, terima kasih. Silahkan, mungkin bisa menceritakan ya testimoninya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Besti, dan terima kasih banyak sekali untuk Bu Aci tadi ya. Nah, saya bisa lebih tentang KK Life Force, ilmunya sangat luar biasa. Nah, saya hari ini pengen sharing nih teman-teman ya, karena saya juga bersyukur banget udah kenal yang namanya KK Life Force ya. Nah, jadi saya udah pakai Bu Besti ya. Nah, KK Life Force ini 2 tahun ya. Nah, jadi di 2 tahun ini saya awalnya menganggap betul kata Bu Aci, wah ini magic nih ya, sulap ini. Nah, karena saya juga didemokan ya banyak sekali. Ada yang di air, di tisu itu rasanya kok nggak mungkin. Tapi itulah yang terjadi ya. Nah, dan kita anak muda ini Bu Besti ya, saya umur 20 tahun, tentunya kita nggak lepas gitu dari namanya gadget ya, smartphone gitu kan, laptop, karena itu emang kebutuhan kita ya. Nah, untuk belajar, untuk bekerja. Nah, kita juga terus dikelilingi dengan alat-alat elektromagnetik gitu kan. Nah, elektronik gitu. Contohnya dryer tuh. Nah, bahkan saya biasanya juga lihat banyak sepupu saya yang mabar gitu ya, main bareng itu main game
di dekat beliau itu ada stop kontak. Nah, padahal itu eh, radiasinya itu sangat besar sekali gitu. Maka dari itu ya Saya kita juga suka harus mabar, Bu. nah kan, jadi kita itu mau nggak mau harus punya penangkalnya gitu ya. Nah, yang namanya Bener. nah, jadi dulu itu ya saya itu juga sering merasakan yang namanya kram atau kesemutan pada tangan karena saya ini wah hobi banget main HP ya. Nah, bahkan kalau saya bangun tidur itu Bu, saya langsung cari HP. Wah, jadi nah saya sering kram bukan hanya tangan tapi kaki juga gitu. Karena kaki saya pernah ada masalah gitu ya. Nah, karena saya cedera di lompat jauh. Nah, pada saat itu saya selalu kram kaki. Nah, bersyukurnya saya pakai kaki Life Force itu hilang sampai pada hari ini itu tidak pernah saya merasakan lagi. Nah, itu saya sangat bersyukur sekali. Itu hal yang pertama, ya. Saya merasakan kram itu hilang. Nah, terus yang kedua itu saya juga sering mengeluh kepada orang tua saya. Pak, ini kok saya bangun tidur itu rasanya punggung ini kok pegal gitu ya. Lemes, tidak bersemangat, tidak bertenaga. Lalu orang tua saya pun belikan saya kasur yang lebih nyaman Bapak Ibu sekalian. Ya, yang namanya orang tua pastinya pengen anaknya nyaman gitu kan. Nah, tapi itu tidak ada perubahan. Nah, ini dia. Lah saya bilang masih aja kok saya lemes gitu ya. Nah, tapi setelah saya pakai Life Force juga, wah itu saya bangun tidur itu langsung melek itu langsung bersinar-sinar Bapak Ibu sekalian. Ini real ya. Nah, pada awalnya saya mengira wah ini kayaknya saya kebanyakan begadang nih gitu kan. Jadi saya juga itu saya punya ada masalah insomnia, susah tidur. Nah, saya kira seperti itu, tapi saya coba tidur lebih awal jam 9, jam 10 sama aja. Tapi setelah saya pakai Life Force, wah ini sangat terbantu teman-teman. Kita tidurnya lebih nyaman, lebih nyenyak ya. Tidurnya berkualitas ya. Nah, terus kita bangun pun itu sangat luar biasa. Nah, ini keren banget ya. Nah, terus saya juga ada penyakit masalah kesehatan ya. Itu sakit dada. Nah, saya sering bolak-balik ke dokter, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya itu periksa katanya lambung. Nah, lambung saya bermasalah. Nah, saya sering minum-minum obat gitu kan. Nah, jadi kalau sakit biasanya ke dokter. Nah, jadi sakitnya tuh di dada sebelah kiri sampai biasanya ke belakang. Sakitnya tuh sih nggak lama Bapak Ibu sekalian ya. Paling cuman 5 sampai 10 detik. Tapi itu gila sakit banget. Ya, jadi kalau saya itu biasanya lagi pegang sesuatu, kalau saya lagi sakit gitu ya, saya tuh otomatis kelepas aja Bapak Ibu sekalian. Ya, mau itu gelas, mau itu piring, pokoknya datangnya itu kayak pas kita lagi ngobrol biasa atau lagi apa. Kalau dia mau datang ya langsung nusuk gitu, itu sakit banget. Nah, alhamdulillah ya saya 2 tahun pakai Life Force tidak kumat sampai pada hari ini. Saya sangat bersyukur sekali. Nah, dan juga kan hanya saya merasakan, tapi juga ibu saya, mama saya. Nah, beliau Bu Aciap, beliau pernah jatuh dari tangga. Tangganya itu kalau di sini disebut titian ya. Jadi jaraknya itu 1,5 meter lah ya. Jadi jatuh itu dari tangga 4 sampai tangga 1. Nah, beliau juga ada riwayat jantung gitu. Jadi shocknya itu susah napas ya, sesak napas. Nah, pada saat itu lama gitu tahunya karena di rumah itu kan tidak terdengar gitu beliau teriak gitu kan. Nah, waktu itu shock, pokoknya panik banget, kacau banget keadaannya Bu ya. Nah, waktu itu saya otomatis saja saya kayak Life Force taruh ke dadanya, saya putar-putarin gitu. Nah, katanya enak, bisa napas gitu. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi kayak Life Force pada saat itu menjadi pertolongan pertama bagi kami. Nah, ini menurut saya tidak bisa kita nominalkan dengan harga Bapak Ibu sekalian. Karena ini masalah kesehatan gitu kan. Maka dari itu cara saya berterima kasih pada Keke Life Force adalah saya terus mengenalkan Keke Life Force ini ke banyak orang. Karena saya tahu masih banyak orang yang perlu dibantu dengan Keke Life Force ini. Nah, itu dia ya. Nah, terus saya juga Bapak Ibu sekalian sering yang namanya nyeri haid. Ayo, siapa juga nih yang mungkin punya masalah kesehatan yang sama dengan saya. Jadi kalau saya itu, kalau haid hari kedua, wah itu tepar Bapak Ibu sekalian ya. Cuma bisa rebahan doang biasanya. Nah, jadi saya pernah di jam 3 malam, ya, di situ saya merasa, wah perut saya itu nggak bisa dijelaskan Bapak Ibu ya. Di situ saya merasa seperti diaduk-aduk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi saya jangankan bangun dan nyamperin orang tua saya buat minta tolong, itu saya anggapannya nyari handphone saya aja tuh udah nggak sanggup. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, saya refleks lagi, saya copot kayak Life Force saya taruh liontinnya itu ke yang namanya bawah perut saya. Nah, di sini keluar magic lagi Bu Aci, yaitu saya merasakan
kayak ada sentruman kecil, kayak nyut 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 gitu. Nah, di situ berselang mungkin 2 menit aja. Wah, itu perut saya, alhamdulillah ya, itu tidak merasa apa-apa lagi. Itu saya langsung duduk, saya langsung ke dapur, saya langsung minum. Wah, ini produk memang luar biasa. Saya harus banyak kenalkan ke banyak orang yang membutuhkannya. Karena saya nggak mau cuma saya dan keluarga saya yang terbantu dengan produk ini. Tapi kita harus Keke-Lifeforce Indonesia dan juga seluruh negara. Nah, ini dia. Jadi saya pun jadi reseller keke gitu ya. Nah, walaupun kita dapat cuan juga itu jualannya ya, tapi ada hal Bu Aci yang menurut saya tidak bisa gambarkan dengan rupiah gitu. Ketika ada orang bilang ke saya, Mbak Devi terima kasih banyak ya karena Keke-Lifeforce-nya orang tua saya jadi tidak migrain lagi ya. Beliau sudah bisa menggerakkan tangannya. Wah, itu rasanya sangat bahagia sekali Bu. Nah, jadi Keke-Lifeforce ini memang produk yang sangat luar biasa. Mungkin itu sharing saya ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam hebat, luar biasa. Wah, iya Bu Devi, terima kasih sekali testimoninya. Wah, luar biasa ya Bu Aci. Ini bagaimana Bu Aci? Testimoni dari Bu Devi, kira-kira gimana ya pemaparan dari Bu Aci mengenai apa aja yang sudah dirasakan oleh Bu Devi tadi, yang mulai dari sakit apa di dadanya seperti di bagian, mungkin saya bilang mungkin kayak jantung gitu ya, Iya, bisa atau jadi ya. dada kayak gitu ya. Terus mulai dari pada saat dia haid untuk hari kedua sakit sekali itu. Nah, kayak gitu gimana pemaparan dari Bu Aci? Tadi kan sebenarnya kan kalau kayak gitu kan kalau kita rasa nyeri, kemudian apa namanya rasa lelah, tadi kan salah satu ciri bahwa sudah nggak stabil tuh, sudah nggak nyambung ya namanya komunikasi antar sel di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, apa namanya berarti kan gelombang di dalam tubuh kita juga udah berantakan, gelombang DNA-nya ya, bagian terkecil dalam tubuh kita itu udah nggak berantakan. Jadi DNA yang satu ngomong apa, DNA yang satu lagi ngomong apa gitu, intinya nggak jaka sembung lah, saling nggak nyambung. Nah, ketika tadi sudah kita bicarakan juga bahwa yang namanya DNA ini saling memancarkan gelombang, ketika dia bertemu dengan gelombang skalar atau bertemu dengan energi skalar gitu, dia langsung bisa selaras seperti itu, kayak gitu. Itu makanya apa namanya nyerinya berkurang. Itu memang kebanyakan sih Bu Devi ya, memang kebanyakan kalau anak-anak yang atau orang-orang yang sering main gadget termasuk juga kan banyak sekali mulai dari anak kecil sampai orang dewasa juga sekarang sih pasti mabar gitu ya, entah itu apa namanya, entah itu mabar yang inilah, game mana, Free Fire lah dan sebagainya gitu ya. Itu kan juga sebenarnya kita selalu berbenturan dengan gelombang negatif yang kita sebut juga dengan radiasi elektromagnetik itu ya. Jadi harus benar-benar kita bikin benteng gitu. Jadi energi skalar itu bantu untuk seperti tadi melindungi, membuat lapisan di dalam di apa namanya di tubuh kita supaya gelombang-gelombang negatif itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tidak menjadikan tubuh kita menjadi lelah seperti itu. Banyak sih, memang banyak testimoni tentang mengurangi rasa lelah, kemudian mengurangi nyeri itu ketika dikenalkan oleh energi skala di Keke-Lifeforce itu bisa sangat terbantu gitu. Karena tadi awalnya komunikasi antar sel tubuhnya nggak lancar gitu. Jadi dilancarin, diselarasin sama Keke-Lifeforce gitu. Iya Bu, luar biasa sekali ya. Saya ngedengerin tuh, wah berarti sangat bermanfaat sekali. Benar-benar memang benar kata Bu Devi, bahwasanya nominal itu yang kedua, yang penting kesehatan kita ya. Begitu tahu manfaatnya, udah deh langsung beli. Oke, selanjutnya Bu Aci, saya akan panggilkan ya testimonier kita yang kedua ya Bu Aci, yaitu beliau seorang wira swasta dari Ngawi, seorang ibu ya, Jawa Timur. yang masih cantik. Monggo Bu Elok Fauzia, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Fauzia. Saya wirausaha dari Ngawi. Kebetulan yang saya geluti adalah handicraft, yaitu membuat aneka kriya, aksesoris dari mane-mane, lukis kain, dan sebagainya. Untuk testimoni saya kali ini tentang Keke-Lifeforce, saya pakai Keke itu mulai tahun 2019, yaitu pakai yang kalung yang ini, yang klasik ya. Ini. Keluhan awal saya sering nyeri di daerah punggung,
karena saya kerjanya gini terus kan, melukis, membuat aksesoris dan sebagainya. Jadi saya sering mengeluh di sini sampai ke belakang kepala, di atasnya leher. Ini rasanya kaku, sering pusing, kayak migrain gitu, cekot-cekot. Waktu itu saya ditawari, sebenarnya nggak percaya, karena banyak sekali produk-produk kalung kesehatan yang berseliweran. Akhirnya saya bilang gini sama upline saya, yang nawarin saya itu Pak Rudi, abangnya Bu Clara. Saya coba ya Mas, saya gitu. Akhirnya saya coba waktu kambuh itu saya tempelkan Bu di sini. Kalung ini saya tempelkan di sini. Rasanya kayak nyut kayak ada setruman gitu ya di sini. Ini apa? Saya pikir padahal saya nggak pakai apa kayak minyak angin atau balsem atau apa, rasanya agak setrum, agak ada panas-panasnya gitu di sini. Itu sekitar 10 menit saya lepas. Terus lagi saya gitukan lagi. Besok itu malam hari, besok paginya bangun tidur kok enteng. Enteng seperti itu. Akhirnya oh, berarti memang ada khasiatnya. Kalung ini akhirnya saya pakai terus. Terus nyeri di bagian pinggang itu karena saya juga sering apa, kalau masa aktivitas itu sukanya berdiri, terutama untuk masak ya, saya berdiri, jadi di pinggang ini rasanya sakit, kenceng gitu. Alhamdulillah sekarang sudah enggak. Beberapa sebulan yang lalu saya nambah lagi produknya Keke, itu pakai yang gelang. Ini saya testinya awal di ibu saya ada benjolan di sini, enggak tahu itu apa, rasanya sakit kaku, tapi lunak. Kalau diginikan kelihatan benjol, kalau gini enggak. Kalau capek terasa kakunya. Itu saya pakai 5 hari, agak turun benjolannya. Meskipun sekarang masih agak sedikit, tapi sudah banyak berkurang. Dan ini saya juga kemarin agak kesleo. Ini saya pakai di sini ini. Sudah berkurang banyak juga rasa kakunya. Karena beberapa saat yang lalu saya banyak orderan untuk lukis. Jadi tangannya ini geraknya gini terus untuk melukis, jadinya kaku, agak kesleo juga. Kemarin saya pernah didatangi sama produk kalung kesehatan yang lain, itu dibandingkan. Jadi kalung ini dibandingkan dengan kalung kesehatan yang lain. Beliau mencoba mungkin untuk menarik saya masuk di anggota itu. Saya bilang gini, saya beli ini hanya untuk mengambil manfaatnya, tidak untuk bisnis. Nah, saya seperti itu. Karena saya diiming-imingi bisnis yang seperti ini, nanti bonusnya ini. Saya tahu di Keke juga ada. Tapi selama ini saya memang belum menjalankan untuk bisnisnya. Saya hanya mengambil manfaatnya saja. Itu testimoni dari saya. Terus ada satu pertanyaan mungkin nanti untuk tanya jawab ya. Sekarang anak-anak kecil itu kan pada mainnya HP ya, pada main gadget. Adakah produk yang bisa dipakai untuk menangkal radiasi yang dipakai anak-anak? Kalau ada, itu anak umur berapa sampai berapa? Karena saya punya anak umur 1 tahun, itu sekarang pun sudah seneng HP, lihat lagu-lagu anak-anak itu di HP itu wes anteng, kalau lihat itu sudah anteng. Ponakan saya juga 2 tahun seperti itu. Adakah mungkin ada yang berupa gelang yang lucu-lucu? Kalau anak-anak mungkin di gelang ya, yang enggak terlalu riskan nanti. Kalau di sini kan nanti takut kejerat apa-apa gitu. Mungkin yang lucu-lucu gitu produk untuk anak-anak apakah ada? Kalau ada, dari pemakaiannya dari umur berapa sampai umur berapa? Mungkin itu testi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Elo. Testimonialnya luar biasa sekali ya testimoninya.
Bu Aci mungkin mau di apa kira-kira gimana nih pemaparan dari Bu Elok tadi? Berarti kan itu ke arah masalah nyeri persendian ya, kalau kita sebut dari tadi. Sebenarnya sama juga dengan yang lain bahwa memang salah satu manfaat KK Life Force itu memang bantu untuk mengurangi nyeri, ya, baik itu misalnya nyeri otot, nyeri sendi, atau nyeri pada salah satu organ tubuh misalnya seperti itu. Kalau tadi Ibu Elok tuh ada kayak semacam benjolan, kemungkinan kalau dia lunak dan sejenisnya, tapi dia agak nyeri, kemungkinan adalah kalau di bagian luar agak ke kulit itu kemungkinan fibroid atau ganglion. Dia sebenarnya tidak berbahaya sih, cuman kadang-kadang memang suka ada sedikit nyat-nyut kayak nyeri-nyeri gitu loh. Itu semacam tumpukan lemak dan itu dianggap tidak berbahaya, cuman secara estetika emang kurang bagus aja gitu. Dan apa namanya? Dan memang bisa dibantu kurangan nyerinya sama KK Life Force. Jadi tapi menurut saya untuk tambahannya adalah untuk ibunya Ibu Elok, kalau misalkan itu tidak ingin berkembang lebih jauh, hindari makan makanan lemak jenuhnya. Jadi goreng-gorengan jangan sering-sering, seperti itu aja gitu. Nanti dia bisa agak sedikit besar nantinya gitu, walaupun tidak berbahaya. Itu sih Bu Betsy. Ya, baik Bu Aci. Oh iya, kalau untuk pertanyaan untuk anak-anak, jadi kita punya kalung anak kecil ya, versi anak-anak ya. Kemudian bisa digunakan untuk berapa tahun? Itu sebenarnya nggak ada batasan Bu, nggak ada batasan sebenarnya. Mau untuk anak bayi juga bisa kok, bisa. Hanya mungkin nanti kalau untuk anak bayi kan takutnya dia megang-megang, bisa dibungkus sama kain atau misalkan bisa dimasukkan di apa namanya di kantongnya terus dijepit gitu supaya nggak ditarik-tarik. Jadi saya pribadi juga punya beberapa kasus meminjamkan kalung saya. Saya kan ada punya 3 kalung sebenarnya dulu ya, sekarang cuma ada 2. Salah satunya saya berikan kepada teman yang anaknya punya masalah dengan gangguan perilaku. Jadi dia suka menarik-narik barang, kemudian suka tantrum gitu ya. Terus kemudian juga suka termasuk yang lambat berbicara. Mungkin kalau kita kenal seperti sekarang namanya lebih ke arah spektrum autistik, tapi yang dia non-spesifik itu tidak khusus. Jadi ada ciri-ciri autistik di dalam anak itu gitu. Jadi saya beri salah satu kalung KK Life Force saya, kemudian untuk tidak ditarik-tarik, saya minta orang tuanya itu ditempelin di satu tempat yang menurut dia nyaman, menurut anak itu nyaman. Misalkan ditempelin di sakunya, dijepit gitu ya. Pokoknya yang bikin aman dan tidak ditarik-tarik. Itu bisa bantu si anak untuk supaya dia menjadi lebih tenang. Jadi lebih stay cool seperti itu. Nah, terus kemudian untuk anak yang memang sering seneng gadget, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau misalkan ibu pengen pinjemin anak ibu kalung ibu yang besar, yang untuk dewasa, itu nggak masalah. Jadi untuk anak kecil atau untuk orang dewasa itu sama saja fungsinya. Cuman aksesorisnya aja ini untuk anak-anak, itu untuk orang dewasa. Tapi sebenarnya manfaatnya sama aja. Jadi kalau misalkan ibu pakaikan gelang ke anak ibu, ya yang ibu punya gelang itu boleh juga gitu, nggak apa-apa Bu. Asalkan dia nggak narik-narik aja gitu. Oke. Iya Bu, wah ini sebenarnya sudah banyak sekali nih ya pertanyaan ya Bu Aci yang masuk. Cuma kita masih ada satu testimonial lagi nih. Iya Bu Besti ya. Oke, kita panggil ya testimonial ketiga yang nggak kalah luar biasa. Beliau adalah ibu rumah tangga ya, yang cantik. Beliau berasal dari Bangil ya. Silahkan Bu Siti Habibah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya Bu ya? Jelas Bu, monggo. Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah. Saya distributor, saya mitra KK dari Bangil Pasuruan. Di sini saya akan menceritakan testimoni pribadi saya menggunakan salah satu produk unggulan dari KK Indonesia, yaitu KK Life Force. Ini. Lah, dulu itu saya orangnya suka pijet ya Bapak Ibu ya. Suka pijet karena memang nenek saya memang tukang pijet urat gitu. Jadi jadwal pijet itu sebulan sekali harus pijet. Kalau nggak gitu,
tengkuk saya ini, tengkuk dan semua badan rasanya nggak nyaman banget karena sudah memang langganan pijet gitu ya. Nah, singkat cerita, nenek saya itu tutup usia. Sebelum tutup usia, nenek saya menurunkan ilmunya kepada kakak saya. Begitu, dan kakak saya bisa ahli pijet urat ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan pijet sembarangan gitu. Nah, beralihlah saya pijet sama kakak saya. Lalu suatu hari kakak saya itu kurang sehat. Kakak saya kurang sehat, saya pun sudah waktunya pijet waktu itu. Tapi saya nggak tega ya sama kakak saya mau pijet, mau bilang, Kak, pijet nopo Kak, gitu nggak tega. Dan alhamdulillah pas waktu itu saya ada rezeki, orderlah saya kalung Keke Lifehouse ini. Lalu kalung datang, begitu setelah datang saya pakai. Sehari 2 hari itu belum terasa. Dan hari ketiga saya mulai kehilangan sesuatu itu. Kehilangan apa? Kehilangan rasa nggak nyaman. Yang asalnya nggak nyaman, yang asalnya burat di tengkuk sini, badan sudah nggak nyaman banget karena lama nggak pijet. Itu kok rasanya hilang gitu, nggak ada. Begitu. Jadi alhamdulillah, oh memang ada buktinya ya, kalung ini melancarkan peredaran darah dan yang lain-lain gitu. Alhamdulillah di situ saya mulai membagikan manfaatnya, mulai membagikan ke saudara-saudara, ke tetangga-tetangga, begitu ke teman-teman. Alhamdulillah keluarga besar saya sebagian sudah pakai Keke Lifehouse. Begitu, sekian. Semoga video dari saya bermanfaat dan berkah untuk semua. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Besti, Bu Aci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Biba dari Bangil ya. Sama-sama. Wah, luar biasa sekali. Wah, sekarang sudah nggak pernah pijet lagi ini ya. Sudah ada Keke Lifehouse ya. Iya, sudah enggak Bu. Oke, baik Iya. Bu Aci. Kakak saya sudah meninggal juga loh. Oh ya. Iya, kakak saya yang bisa mijet itu meninggal juga, ya Allah gitu. Jadi udah sekarang nggak cari tukang pijet lagi, yes. Ya, tinggal pakai Keke Lifehouse-nya, kalungnya, gelangnya ya, dipakai semua. Oke, baik Bu Aci, gimana nih pemaparan dari Bu Bibah? Bahwasannya dengan Keke Lifehouse beliau sudah nggak pakai lagi yang namanya pijet kayak gitu, Bu Aci. Kalau pijet itu sebenarnya kan bantu untuk melancarkan sirkulasi darah ya Bu ya. Jadi memang sebenarnya Bu Bibah mengalami yang namanya sirkulasi darah yang kurang lancar. Jadi orang yang sirkulasi darahnya kurang lancar itu biasanya apa? Sering pusing, kayak orang kurang darah gitu. Karena sebenarnya oksigenasinya nggak lancar, jadi aliran oksigen ke otak nggak nyampe atau sedikit. Kemudian sering kaku kesemutan pada tangan atau kaki, atau misalkan tiba-tiba kayak orang yang tangannya kaku gitu ya. Itu terus kemudian juga kadang-kadang kayak ada semacam pegel yang gimana sih, yang benar-benar kayak orang habis digebukin orang sekampung gitu loh, tapi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Itu sebenarnya masalah pada sirkulasi yang tidak lancar gitu. Jadi ketika tadi pada prinsipnya adalah DNA kita bisa menyerap energi skalar atau gelombang skalar yang dipancarkan oleh Keke Lifehouse. Jadi dia membuka jalur-jalur darah yang yang terhambat, kemudian berusaha untuk dilancarkan sirkulasi darahnya. Jadi itu sebabnya banyak sebenarnya juga testimoni yang ketika orang merasa lelah, kemudian merasa kayak tadi kayak orang digebukin orang sekampung gitu, ketika gunakan Keke Lifehouse langsung jadi lebih seger, terus juga stamina-nya juga jadi lebih seger gitu. Pada prinsipnya intinya Bu Besti bahwa DNA bagian terkecil dari sel tubuh kita ini, DNA ini dia punya gelombang saling memancar seperti itu, saling ngobrol, saling komunikasi. Nah, gimana caranya komunikasi antar DNA dan antar
di dalam tubuh sendiri, kemudian dengan lingkungan sekitar kita gitu, supaya komunikasinya lebih baik, maka perlu juga gelombang yang baik, gelombang positif di sekeliling. Nah, energi skalar dan gelombang skalar itu sifatnya gelombang positif. Jadi, tubuh kita menerima gelombang positif lebih baik daripada gelombang negatif. Artinya, KK Life Force dengan energi skalar ini bisa bantu sebagai, bentuk dari tambahan untuk, terapi, penyembuhan atau terapi, mengurangi gangguan-gangguan, seperti itu. Supaya komunikasi antar DNA juga jadi bagus, jadi saling nyambung gitu, Bu. Iya, Itu Bu. maksudnya. Wah, luar biasa sekali ya. Sekali lagi saya bilang energi skalar GK Life Force ini benar-benar sangat membantu menyeimbangkan gelombang energi kita ya. Iya. Aduh, Jadi sebenarnya antri banget untuk lepas ya, iya, Bu jadi ya. sebenarnya inti dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir adalah bagaimana caranya, seluruh bagian sel tubuh kita, sampai ke tingkat DNA itu harus saling komunikasinya nyambung gitu, jangan jadi jaka sembung gitu. Kalau udah jaka Iya, sembung udah betul. banyak penyakit keluar gitu. Dan itu kalau memang sudah seperti itu bisa dibantu dengan, dengan dari luar ya dengan gelombang skalar gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Nggak kerasa loh, tapi ini sangat menarik, Bu Aji. Jadi berasa melek terus Saya gitu. malah mikirnya takutnya pada ngantuk. Karena apa ya? Waduh, ternyata banyak sekali yang bisa kita gali dari sini gitu. Online kelas hari ini ya. Nanti akan lebih menarik lagi untuk mitra keke semua kalau saya bilang hari ini ada giveaway loh. Ada giveaway. Jadi nanti kita akan ada giveaway, siap-siap tangannya ya nanti agar mungkin sekarang senam-senam jari dulu supaya bisa lebih lentur ya nanti pada saat ngetik di chat untuk jawabannya ya. Oke, sebelum kita masuk giveaway, kita mau Q&A dulu ya, Bu Aci. Tadi Ya. ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama ini tadi yang saya cek dari Bu Agustin ya. Adakah alat Bu Aji untuk membuktikan bahwasanya gelombang elektromagnetik itu bisa menimbulkan radiasi? Dan radiasi itu bisa turun apabila kita sudah pakai KK Life Force. Alatnya sebenarnya kalau untuk yang murahan sebenarnya yang murah sih sebenarnya di luar banyak ya, Bu, ya kita bisa cari alat pengukur radiasi. Tapi, sebenarnya itu kalau dari bentuk fisika memang ada alatnya sih, cuman memang agak mahal sih, kalau nggak salah bisa sampai puluhan juta kalau yang benar-benar bagus ya. Namun sebenarnya, kalau kita bawa alat-alat itu sebenarnya, sangat besar, ada yang sangat besar sekali gitu. Dan, sebenarnya bukan fokus utama kita kepada alatnya sih, Bu, ya, lebih kepada apa namanya, efek samping yang ditimbulkan. Jadi, kalau misalnya kita terlalu banyak berhubungan dengan, gelombang yang apa namanya, yang memang benar-benar tidak cocok dengan tubuh kita, apapun itu bukan cuma dari gadget, misalnya dari keseringan kita, melawan gravitasi sekalipun, misalnya kita sering naik pesawat gitu ya, itu kan di atas juga sebenarnya ada gelombang kosmik juga yang kita bilang, itu gelombang yang, kurang cocok dengan tubuh kita ya, yang ada di bawah seperti itu juga, tanpa alat pengukur juga bisa menimbulkan efek negatif dalam tubuh kita, gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan kita lebih mengarah ke arah ciri-ciri aja, Bu. Ciri-ciri, Halo Bu seseorang Aji, ini mohon ya, maaf suaranya agak pelan. oh, masa sih? Oh, ciri-ciri kita mengalami yang namanya masalah dengan ada yang nelfon soalnya. Ciri-ciri kita mengalami yang bermasalah dengan apa namanya, terpapar, radiasi gitu ya. Contohnya yang paling jelas adalah nyeri sendi sebenarnya, nyeri badan, semua nyeri badan. Nyeri badan itu, apa namanya, itu bisa dialami orang-orang yang kebanyakan memang berhubungan dengan alat-alat elektromagnetik, baik yang kecil atau yang besar. Nah, saya juga pernah menemukan orang yang dia bekerja di IT, jadi dia mengurusin server-server komunikasi yang sangat besar, itu kan segede gaban ya, Bu, ya. Segede gaban tuh gede banget maksudnya, segede gaban di satu ruangan gitu ya, itu ternyata, efek sampingnya adalah mereka sering merasa pusing, terus kemudian sering merasa nyeri badan, mulai dari sakit pinggang, sakit kepala, dan sebagainya. Jadi, tidak benar-benar tidak harus, kita menggunakan alatnya, tapi kalau misalkan ibu mau menggunakan alatnya, itu memang ada sih yang dijual-jual di pasaran gitu, cuman itu sebenarnya kurang bagus juga gitu ya.
Kalau mau ada alatnya sendiri memang agak mahal. Mendingan kalau misalkan kita mau berpartisipasi untuk alat, saya lebih setuju kalau misalkan pada patungan ke alat GDV itu sebenarnya. GDV yang tadi kita sebut juga dengan Kirlian fotografi itu jelas lebih jelas. Itu alatnya kotak, kemudian bisa dihubungkan dengan komputer Bapak atau Ibu, kemudian Ibu dan Bapak bisa memeriksa energi, memeriksa gelombang tubuh, warna tubuh seseorang sebelum dan setelah menggunakan KK Life Force. Itu kelihatan banget, Bu. Seperti itu, Bu Betsy. Jadi Iya. sebelum menggunakan KK Life Force, dia bisa berantakan, seperti tadi yang gambar tadi ya. Kemudian ketika menggunakan KK Life Force, diukur lagi Kirlian fotografinya itu bisa bagus. Seperti itu. Iya. Nah, gelombang yang berantakan itu adalah hasil efek samping dari gelombang elektromagnetik, dari polusi dan sebagainya, seperti itu, Bu. Iya, Kayak Bu gitu. Aci. Baik, Bu. Jelas sekali, Bu Aci. Oke, yang kedua dari Bu Kuswinarni ya, Bu ya, Sidoarjo. Ini beliau bertanya, apakah kalau syarafnya terganggu, itu bisa diatasi dengan memakai KK Life Force, Bu Aci? Nah, sebenarnya energi skalar itu hanya salah satu cara dari beberapa cara tambahan lainnya untuk menyehatkan sistem syaraf. Kalau tadi kita lihat, Ibu bisa lihat bisa lihat risetnya, ya risetnya itu yang saraf itu bisa macam-macam, yang kita sebut juga dengan fungsi neurotransmitter saraf dan penghubung syaraf seperti itu maksudnya. Itu memang artinya adalah bahwa gelombang skalar termasuk energi skalar bisa bantu untuk masalah ketidakseimbangan gelombang pada sistem syaraf seperti itu. Minimalnya tadi adalah risetnya ke arah PC sel PC12 begitu. Nah, kalau dari riset yang paling bawah tadi itu kan juga berhubungan dengan kondisi yang agak berat. Ada contoh kasus anak anak autisme ya, anak autisme yang kejang begitu. Jadinya memang sebenarnya untuk gangguan dengan pensyarafan atau gangguan dengan ketidakseimbangan otak itu bisa juga membantu. Namun akan lebih baik tidak cuma satu alat, tidak cuma KK Life Force aja, tapi juga dari dalam misalnya memperbaiki pola hidup. Jadi pola makannya hindari makan makanan yang sifatnya menimbulkan peradangan tinggi. Contohnya apa sih makanan yang menimbulkan peradangan tinggi? Contohnya adalah terlalu banyak makan daging yang dibakar. Terus kemudian terlalu banyak makan makanan yang digoreng. Jadi gorengannya dibatasin misalnya. Kemudian lebih ke arah sayuran hijau, sayuran ungu dan sebagainya yang tinggi antioksidan. Terus misalnya apa lagi? Misalnya batasi gula yang sangat tinggi. Jadi misalkan gula hanya sekitar 4 sendok makan per hari, garam hanya 1 sendok teh per hari misalnya. Kemudian berolahraga, kemudian ada tambahan beberapa suplemen atau beberapa herbal, misalnya ginkgo biloba, misalnya Nirvana SOD seperti itu, dan omega 3 atau minyak ikan kayak gitu. Jadi sebenarnya salah satu caranya memang dengan KK Life Force, tapi juga boleh dengan tambahan suplemen lain atau perubahan pola hidup begitu. Oke, sangat jelas sekali Bu Aci. Ya, itu juga penjelasan Bu Aci barusan juga untuk menjawab dari pertanyaan Bu Retno Sulistianingrum ya, bahwasanya anak autis bisa nggak pakai KK Life Force gitu ya, Bu? Boleh. Cuman mesti dipelajari juga kebiasaannya. Jadi kan ada autis yang sifatnya dia hypo itu dia cenderung diem, cenderung sedih, nggak bergerak, non aktif gitu ya. Tapi ada yang hyperaktif gitu. Nah kalau hyperaktif mesti hati-hati aja Bu. Hyperaktif itu dia cenderung suka melukai diri sendiri. Kalau misalkan dia sedang marah atau sedang tantrum kita nyebutnya seperti itu. Nah jadi silakan dipakai di tempat yang menurut dia nyaman. Jadi anak-anak autis ini kan hipersensitif ya Bu Betsy dan Ibu yang bertanya. Jadi gimana caranya mengusahakan untuk ditempelkan supaya tidak juga ditolak oleh dia gitu, karena kan anak autis ini kadang-kadang suka tarik apa aja gitu ya gitu loh. Memang anak kecil Silakan itu boleh dipakai atau misalkan digunakan kalau misalkan dia pada saat tidur gitu ya. Pokoknya gimana caranya itu bisa ditempelkan di dalam tubuhnya. Nggak harus berupa kalung kayak kita gini pakai, enggak gitu ya. Tapi yang penting buat dia nyaman dan tidak menimbulkan reaksi ditarik-tarik gitu aja sih. Gitu. Baik Bu. Yang penting anaknya harus nyaman supaya bisa maksimal juga ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya dari Novita Bijay ini Ibu ya. Beliau mau nanya, ada pembeli saya yang menggunakan kalung KK Life Force, awalnya sangat bagus Bu,
Namun setelah seminggu dia menggunakan, dia demam tinggi. Akhirnya dia lepas kalungnya dan sampai sekarang tuh takut untuk pakai lagi. Nah, mohon penjelasan dari Bu Aci gimana caranya menjelaskan ke beliau gitu. Iya, jadi perubahan atau kita bilangnya adalah interaksi. Interaksi itu hubungan antara satu gelombang tubuh, satu gelombang, misalkan tubuh kita dengan gelombang lain yang ada di luar, berarti kan kita menganggap bahwa gelombang KK Life Force ini gelombang yang datangnya dari luar ya, masuk ke dalam tubuh kita. Itu memang ada juga yang dia sangat cepat bereaksi, misalkan ada yang begitu pakai, di sini ada nggak yang misalkan pakai tiba-tiba sakit kepala? Baru pakai kalung terus sakit kepala, kaget gitu misalnya. Tapi ada yang baru sakit kepala 2 hari kemudian, ada nggak? Seperti itu. Kalau oh ada yang nyebut ada. Nah, jadi Ada memang Bu, ada yang ngaku. cara komunikasi antar sel tubuh seseorang dengan gelombang dari luar itu tergantung pada tingkat dari kesensitivitasan masing-masing dari kondisi DNA pada tubuh seseorang, seperti itu. Nah, sebenarnya sih itu nggak masalah, Bu. Jadi saran saya adalah yang pertama, dicopot aja. Kemudian dipakainya pada saat tidur. Pada saat tidur. Jadi nggak apa-apa ditaruh di bawah bantal. Kayak gitu. Ditaruh di bawah bantal, nggak harus langsung di kepala, enggak, tapi di bawah bantal aja gitu ya. Karena sebenarnya dia bisa merambat juga ke atas bantal begitu. Terus kemudian bawa tidur aja, caranya seperti itu. Terus kemudian selama awal-awal menggunakan kalung KK Life Force, saya lebih menyarankan bahwa jika tidak mengalami gangguan pada masalah ginjal, maksudnya nggak cuci darah gitu ya, yang air minumnya harus dibatasi gitu kan, perbanyak minum air putih gitu, sampai yang normalnya aja sekitar 10 sampai 12 gelas atau sekitar 2,5 sampai 2,7 liter gitu aja. Gitu. Baik, Bu. Oke, baik Bu Aji. Ini adalah pertanyaan terakhir ya. Banyak sekali ini yang pengen nanya, tapi nanti bisa Mitra Keke untuk lanjut di Telegram ya. Pertanyaan terakhir Bu Aji, apakah semua produk Keke Life Force kalung atau gelang itu sama manfaatnya ya? Kalau yang untuk sakit stroke, itu kalung Keke Life Force model apa yang bisa dipakai, Bu? Sebenarnya kalau kita tidak menghitung energi semudah menghitung matematika, Bu. Kalau matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Kalau energi itu nggak seperti itu. Jadi 1 tambah 1 nggak sama dengan 2. Bisa jadi itu mendekati 2 seperti itu, atau mendekati 2, bla 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 seperti itu, 2, dan sebagainya kayak gitu. Nah, sama juga untuk ukuran energi skalar. Selama dia jadi di dalam kalung itu Ibu Bapak, tapi jangan dibuka ya, nanti sayang kalau dibuka rusak dong ya gitu ya. Kan kita kenal di sini ada yang di sini di dalamnya ada ini nih, ada serat karbon kan, ya, di belakang. Kemudian di dalamnya ini ada semacam semacam kayak koil. Koil itu kayak kumparan. Nah, kumparan itu ketika berputar itu tujuannya untuk terus memancing gelombang skalar untuk keluar menjadi energi skalar, seperti itu. Mau misalkan Ibu pakai yang bentuknya kayak saya gini, mau pakai yang bentuknya misalkan ada ada batu-batu Swarovski-nya, atau misalkan ada batu-batu kecil-kecilnya itu sebenarnya tidak masalah, sama aja kayak gitu. Seperti itu perhitungannya, Bu. Dari secara bahasa mudahnya gitu. Jadi mau Ibu pakai yang ini, mau Ibu pakai yang kalung yang ono, modelnya ya sama aja begitu. Iya, Bu Aji. Oke, Mitra Keke semua. Baik, Bu Aji. Dimaksudkan jenis kalungnya ya, gitu ya? Kenapa, Bu? Yang dimaksudkan jenis kalungnya ya? Iya, jenis kalungnya apa? Mau pakai kalung atau gelang gitu maksudnya? Sama aja. Pakai gelang juga sama aja, seperti itu. Kayak gitu. Begitu ya, Bu Lisna. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu ya, untuk sesi pertanyaan kita sudahi ya. Bagaimana? Masih semangat ini? Kita akan masuk ke giveaway yang ditunggu-tunggu. Tangannya sudah siap-siap ini di kolom chat ya. Masih semangat ya? Oke, kita siap-siap ya. Bu Aci, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Bu Aci.
Iya, Bu. Oke, mitra KK semua, untuk giveaway yang pertama. Nanti jawabannya KKD, nama, terus jawabannya apa gitu ya, mitra KK semua. Kita cari pemenang dari jawaban yang paling tepat dan paling cepat. Pertanyaan pertama. Sampai ke tingkat mana energi skalar dapat bekerja? Pertanyaannya mudah sekali, Bu Aci. Gimana Bu Aci? Sudah kira-kira ada yang benar ya ini Udah menjawabnya ya. Bu Aci? Bisa di-stop nggak? Oke. Kita sudah dapat jawaban yang tepat ya. Untuk yang giveaway kedua, pertanyaan kedua yaitu, siap-siap untuk pertanyaan kedua ya. Sebutkan manfaat positif apa dari KK Lifeforce yang sudah Anda rasakan. Ini yang Ini paling menarik nanti. Yang paling menarik akan dapat giveaway ini ya. Yang giveaway kedua nanti gitu ya. Pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadinya ibu-ibu, bapak-bapak semua, mitra KK semua ya. Iya. Saya lihat yang paling menarik yang mana nih. Oke, kira-kira sudah ada ini, Bu Aci, yang sangat menarik dari pertanyaan nomor 2. Ya udah stop juga, nggak apa-apa, Bu. Oke. Sama dulu ya? Sudah keep ya, untuk pemenang kedua juga. Ini langsung diumumin atau gimana? Kenapa Bu Aci? Ini langsung diumumin atau gimana? Saya share untuk acara dulu ya. Oh iya. Oh. Sambil biar mitra Kiki semua dagdikduk nih, siapa ya kira-kira yang dapat gitu Bu Aci. Oh iya, untuk giveaway ini dapat SGF isi 50 tablet ya mitra Kiki semua. Jadi bisa untuk suplemen Anda, nambah suplemen Anda harian ya. Jadi giveaway-nya stop ya ini ya. Saya lihat dulu ya. Oke. Giveaway-nya sudah. Sekarang kita akan share untuk acara ya. Untuk acara selanjutnya ya mitra KK semua, pastikan Anda nanti ikut untuk acara-acara yang akan kita adakan ya. Boleh dicatat, boleh langsung set alarm ya. Jadi yang pertama, sosmednya KK Indonesia ya, Anda juga sudah bisa untuk follow ya, follow us ya, dari mulai FB, YouTube, Instagram, juga ada channel Telegram ya. Jadi di channel Telegram itu, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang tadi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, itu juga bisa langsung chat ya, di Hot Official itu ya. Oke. Selanjutnya, Anda semua juga bisa follow sosmed kkd.id ya, yang mana di Telegram, Facebook, YouTube, dan Telegram itu sudah ada ya. Jadi pastikan Anda memfollow sosmed kkd.id. Selanjutnya, hanya dengan klik satu booth telekeke ya, @keke_indonesia_booth, itu Anda juga bisa langsung join semua channelnya Keke. Jadi nggak perlu join satu-satu ya. Jadi Anda tinggal ketik aja @keke_indonesia_booth gitu. Jadi pastikan Anda sudah mempunyai semua linknya di Telegram. Selanjutnya, Anda bisa konsultasi semua masalah seputar kesehatan ya, dan kecantikan itu via Telegram ya. Caranya kalau misalkan ada pertanyaan mengenai kesehatan, Anda bisa langsung chat ke Health Consultant KKI_booth ya. Di mana di situ Anda nanti akan, kalau misalkan melakukan pertanyaan, akan dijawab pada saat hari kerja ya. Begitu juga dengan kalau misalkan ada pertanyaan mengenai kecantikan ya, itu Anda bisa langsung ke @beautyconsultant KKI Booth juga. Jadi seputar produk kecantikan Anda bisa langsung konsultasi ke Telegram tersebut ya. Nah, kita juga ada promo online kelas ya. Jadi hari ini yang ikut, Anda bisa membeli KK Lifeforce bracelet dan juga HWB dengan harga yang spesial sekali ya.
1.100.000, tapi nanti masih dipotong ya 10% seperti biasa, dan ini limited, Anda harus segera melengkapi semua koleksi yang Anda miliki di rumah ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk kepada ini ya, acara selanjutnya ya. Acaranya itu kita ada belajar mengenai Keke Mobile Apps ya. Belajar mudah dan praktis dari mana aja bersama Keke Mobile ya, yaitu hari Rabu tanggal 10 November pukul 2 siang ya. Dengan speakernya saya sendiri ternyata. Saya lupa. Iya. Lupa sama diri sendiri. Iya, saya lupa soalnya. Oke, selanjutnya, acara selanjutnya yaitu Keke Online Class Kecantikan ya, dengan tema UUS. Waduh, temanya UUS. Apa ini Bu Aji? Bikin penasaran ya? Ujung-ujungnya skincare, enggak? Enggak tahu deh. Pokoknya kayaknya ujung-ujung. Ini dengan triple ibu-ibu cantik, kecantikan ini, waduh, beautician kita yang luar biasa. Itu pasti Anda semua langsung, pasti ada kiat-kiat menarik yang membuat Anda jadi tahu lebih dalam gimana kulitnya lebih sehat, lebih cantik gitu ya. Yaitu hari Sabtu 13 November ya, jam 11 siang Anda harus ikut, pastikan ya, set alarm masing-masing. Selanjutnya ada Keke Online Class Q&A seputar kecantikan. Itu terbatas hanya 10 orang pertama ya. Jadi itu hari Jumat 19 November pukul 11 siang. Jadi di situ ada note-nya, pendaftaran via cabang terdekat, link akan diberikan langsung setelah daftar ya. Jadi kalau bagi yang berminat segera daftar ke cabang terdekat ya. Selanjutnya yaitu ada seminar kesehatan mengenai jantung dengan speaker Bapak Agung Prakoso, tim produk dari pusat ya, dari Keke Indonesia di Jakarta, yaitu tanggal 24 November pukul 14 siang, jam 2 ya, jam 2 siang. Selanjutnya yaitu ada acara KKDID Basic ya, dengan tema tingkatkan omset penjualan melalui website e-commerce ya. Itu adalah tanggal 26 November hari Jumat pukul 2 siang dengan speaker Ibu Susanti dari Kacap Bandung. Pastikan ikut juga ya. Oke, terima kasih. Itulah acara-acara yang Anda akan bisa ikuti ya setelah acara hari ini. Oke, selanjutnya kita mau pengumuman. Oh iya, saya udah dapat dua nih. Jawabannya dulu Bu Aji. Iya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama jawabannya adalah DNA yang berhasil mendapatkan apa Bu? SGF 50 tablet ya? Betul Bu. Ya, SGF 50 tablet adalah Ibu Stelia Elverina ya? Elverina. Iya, betul. Ibu Elverina 180007934. Oke, bisa cek Bu Stelia Elverin ini dari mana ya? Mungkin nanti biar kita bisa istilahnya data ya. Iya, nanti Ibu Stelia chat ke Ibu Besti aja ya. Terus kemudian yang kedua, yang berdasarkan pengalamannya sudah baca, ada satu yang menurut saya menarik adalah dari Pak Nugrahanto. 17063659, bantu untuk mengurangi pada GRD dan hipoglikemi yang minggat. Oke. Jadi kalau hipoglikemi itu kan dia berhubungan dengan sel pankreas, sel beta pankreas, hiper atau hipoglikemi. Jadi kalau sebenarnya sih agak-agak connect, agak-agak nyambung dengan yang tadi riset yang udah saya sebut di atas banget Bu, yang pada saat tadi kita presentasi, yang berhubungan dengan manajemen diabetes atau pengaturan diabetes atau tentang kadar gula darah, seperti itu, kayak gitu. Jadi makanya menurut saya ini menarik gitu. Iya Bu. Pak Nugrahanto. Aha, ya Pak Nugrahanto, boleh dicek ya Pak Nugrahanto dari mana ini? Saya nggak tahu dari mana. KKD-nya 170636559. Oke, dari Ngawi. Baik. Oh, gitu. Oke, selamat untuk Bu Stelia Elverin dan Pak Nugrahanto ya.
Bu Stelia dari Surabaya, Pak Nugrahanto dari Ngawi. Jadi nanti untuk giveaway-nya bisa diambil di kantor KK cabang terdekat ya di Surabaya, atau di Ngawi itu paling dekat Madiun kali ya. Gitu. Nanti mungkin sekitar 2 hari, 3 hari itu sudah bisa diambil ya. Mungkin menghubungi kantor cabang terdekat gitu ya. Oke, begitu Bu Aci. Pengumuman pemenang sudah. Oke, untuk selanjutnya mungkin closing statement dari Bu Aci ya, Bu. Iya, jadi kalau closing statement-nya yang pertama adalah kita sebaiknya paham bahwa seluruh DNA sel tubuh kita itu sebenarnya saling berkomunikasi satu sama lain. Sehingga kenapa sel tubuh kita ada yang sehat, ada yang sakit. Nah, supaya tetap seimbang, kita boleh saja memasukkan menghadirkan energi lain dalam saat ini kan kita lebih fokus ke arah energi skalar gitu loh Bu. Jadi energi skalar di dalam tubuh kita ternyata bisa bantu untuk berselaras dengan gelombang energi DNA tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat atau lebih stabil. Seperti itu Bu, kesimpulannya. Ya. Baik Bu Aci, terima kasih untuk kebersamaan kita siang hari ini. Jangan lelah untuk berbagi ilmu yang bermanfaat sekali ya Bu Aci ya. Waduh, luar biasa hari ini Bu Aci. Oke, mitra KK semua, demikian acara siang hari ini. Semoga ada manfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan. Khususnya semoga ilmu yang kita dapat